Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh Economic Forum Mesiraya Festival tahun 2025. Baik, terima kasih. Yang paling penting adalah pemilihan prioritas kita di mana. Kita punya bahan baku, kita punya potensi, kita pilih mana yang paling memang continue tadi. Ada beberapa komoditi yang kita lihat di Aceh. Mungkin kami melihat ada beberapa potensi di Aceh, seperti misalkan tadi olahan ikan, kelapa, kopi, nilam, dan yang lainnya. Saya pikir banyak potensi di sini, cuman pemilihan itu harus kita fokuskan. Masing-masing kabupaten kota punya potensi ya. Kalau kita lihat tadi di Aceh Tengah ada kopi, kemudian di daerah Aceh Barat kita banyak nilam, Aceh Selatan banyak nilam, bagian timur kita banyak olahan ikan, itu kita kembangkan. Dari situ tentu perlunya ada analisa kelayakan usaha. Kita kombinasi atau bersama dengan kampus, dengan Unsya, Malikul Saleh, atau kampus-kampus lain yang ada di Aceh, bagaimana kita kembangkan analisa kelayakan usaha. Ketika sudah sesuai, ayo kita kembangkan sama-sama. Kami perindustrian tentunya fokus pada hilirisasi tadi, peningkatan nilai tambah. Kami punya berbagai macam program, ada dua yang utama teman-teman semua. Yang pertama yaitu peningkatan atau penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah, dan yang berikutnya adalah peningkatan daya saing IKM. Kalau tadi dengan tema kita hari ini, hilirisasi, tentunya IKM sudah eksis. IKM sudah eksis kita kembangkan. Ya, di sini kami juga tidak bisa langsung semua. Kita pilih, kita bikin kriteria mana yang sudah memenuhi pasar ekspor. Baru berbagai macam program tadi seperti sertifikasi, ya, ada program rembes mesin, gitu ya. Dan terakhir tentunya kemitraan. Saya tadi berkali-kali menyampaikan kemitraan menjadi poin penting juga, Bapak semua. Bagaimana teman-teman pelaku IKM bisa menjadi rantai pasok industri, rantai pasok bagi sektor ekonomi lainnya. Yuk kita masukin ke hotel, yuk kita masukin ke restoran, ke kafe, ke retail modern. Retail kan bisa modern, bisa premium. Ayo kita sama-sama kita kembangkan, kita naik kelaskan IKM kita di Aceh. Mungkin itu. Kalau ada di Aceh, ada yang unggulan Pak dibanding daerah lain yang kementerian itu memang menjadi fokusnya di Aceh. Ya. Saya semenjak di Kementerian Perindustrian, karena kebetulan saya juga orang Aceh juga, saya terus menggali yang ada di potensi Aceh. Pertama tadi seperti capli, ya, potensi di Aceh. Kemudian ada ikan kemama, ya. Kemudian juga ada keripik, aneka keripik. Kita punya sare, kita punya biren. Waktu terkena COVID kan, andalannya kan dengan pusat oleh-olehnya. Yuk kita kembangkan pasar yang lebih luas lagi. Bisa online kan gitu ya. Yang berikutnya apa lagi? Emping melinjo. Emping melinjo itu dicari, Bapak. Saya selalu ditanya per kilo di Aceh berapa. Ternyata harganya masih jauh lebih tinggi. Jadi untuk sampai ke pasar di luar itu perlu kita tingkatkan lagi gimana berdaya saingnya seperti apa. Apalagi yang lain, olahan ikan tentunya ada ikan kemama. Itu bisa dipakai, bisa kita gunakan untuk makanan kita waktu umroh, waktu haji. Yuk kita tingkatkan nilai tambahannya, kita tingkatkan umur simpannya. Kalau yang awalnya cuma 2 bulan, 3 bulan, kita buat jadi 6 bulan. Karena kalau mau kita pasarkan di Jeddah sana, gitu kan, tentunya umur simpan harus lebih tinggi. Di Kementerian Perindustrian kita punya klinik kemasan, di Dinas Perindustrian Perindak Aceh kita punya rumah kemasan Aceh. Nah, jadi kalau IKM kita pengen umur simpannya lebih panjang, kemasannya lebih bagus, kita bisa sama-sama ke rumah kemasan Aceh. Yang dekat dulu. Kalau misalkan nanti sudah padat di sini, baru kami di Kementerian Perindustrian ada klinik kemasan. Terima kasih banyak Pak. Siap. Ya, terima kasih. Pak izin biar nggak salah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Agus Jusaidi. Selamat pagi Bapak. Kami ucapkan juga selamat datang untuk tamu spesial kita pada hari ini, para narasumber dan juga moderator. Sudah hadir bersama kita di sini Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri Araniri, Bapak Fitriadi LC MA PhD. Yang terhormat dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Indra Akbar Dilana STP MSI.
Direktur Asiri Research Center Universitas Syekh Kuala, Bapak Dr. Insinyur Syaifullah Muhammad STMM. Direktur dan Founder PT Rayek Aceh Utama, Capli, Ibu Yuliana Eskom. Dan juga sudah bersama kita di sini, selamat datang untuk yang terhormat pemimpin Koperasi Kopi Baitul Kirat Baburaya, Bapak Rizwan Husin SE AK. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang terhormat untuk seluruh pelaku usaha yang sudah hadir, media bangsa, perwakilan dari perbankan, akademisi, dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir di ruangan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Masjid Raya tempat yang suci, Balai Mesraya tempat berdiskusi. Aceh Economy Forum wadah untuk berdiskusi dan berbagi, membangun ekonomi Aceh untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Aceh Economy Forum dengan tema Strategi Peningkatan Ekonomi Syariah melalui pengembangan hilirisasi produk UMKM yang kompetitif untuk mendukung global halal value change, kita mulai. Tentang kondisi ekonomi dan isu strategis di Aceh. Nah, forum ini menjadi wadah bertukar pikiran dan mencari solusi demi kemajuan ekonomi daerah. Nah, sebagai rangkaian dari Mesraya Festival 2025, maka pada kesempatan ini isu strategis yang diangkat ialah penguatan hilirisasi UMKM berbasis halal yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas pasar domestik dan global dalam rangka mendorong perekonomian Aceh. Maka diharapkan kegiatan Aceh Economy Forum ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun sinergi dan kolaborasi stakeholders di Provinsi Aceh untuk merumuskan strategi yang dapat menjadi landasan bagi stakeholders dalam berbagai kebijakan strategis untuk mendorong penguatan hilirisasi UMKM halal di Aceh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memberkahi dan kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Takdir Feriza. Kepada Saudara Takdir Feriza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض
سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Restu Andi Surya, SSTP,
MPA. Makasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati tentu di sini ada para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini, yaitu pertama dari Pembina Industri Alimadya Kementerian Perindustrian Bapak Indra Akbar Dilana STP MSI. Makasih Pak sudah hadir di Aceh, walaupun asli orang Aceh ya ternyata ya. Yang kami hormati Direktur Atsiri Research Center Bapak Dr. Izul Saifullah Muhammad STMM. Sudah hadir beliau ya, nanti mungkin menyusul. Yang kami hormati Direktur dan Founder PT Raya Aceh Utama atau CAPLI Ibu Yuliana Eskom. Makasih Bu sudah hadir, kemarin kita mampir di tempatnya. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Founder Koperasi KBG Babur Raya Bapak Riswandi. Makasih Husin SEAK. Makasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati tentu moderator Wakil Dekan 1 FEB Win Araniri Bapak Fitriadi LCM ABNC. Makasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati tentu Bapak Ibu pimpinan perwakilan instansi dan lembaga yang sudah hadir. Ini banyak sekali dari rekan-rekan kami yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu pimpinan perwakilan SKPA, akademisi, media massa, pelaku usaha perbankan dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Sebelum saya ini ternyata di sini di sambutannya ada pantun, kami akan bacakan. Boleh cakepnya ini ya. Ini yang bikin pasti susah walaupun nyambung gak belum tentu gitu ya. Liburan ke Banda Aceh melihat gunungan. Pengunjung yang rame tak mengenal usia. Selamat datang para tamu undangan di Aceh Economic Forum September 2025. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini di Gedung Mesraya, Balai Mesraya Aceh yang luar biasa cukup megah ini dalam kondisi sehat dan tidak kurang satu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan serta pengikutnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kami dapat sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan Aceh Economic Forum ini merupakan rangkaian dari kegiatan Mesraya Festival 2025 yang akan diselenggarakan Mesrayanya di 24 sampai 28. Jadi ini adalah salah satu event di kegiatan Mesraya dalam upaya untuk menggali potensi yang ada di Aceh. Mesraya merupakan flagship event untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi baik melalui UMKM maupun melalui pengembangan keuangan ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua mungkin sudah tahu bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian kita. PDB kita mungkin lebih dari 60% disumbang dari UMKM, tenaga kerja kita lebih dari 99 ada di UMKM. Jadi ini memang luar biasa. Namun kita tahu pengembangan UMKM masih menghadapi kendala yang cukup perlu kita selesaikan secara bersama. Mungkin dari catatan kami di sini ada beberapa kendala utamanya, yaitu pertama kapasitas produksi dan pemasaran yang mungkin masih terbatas dari rekan-rekan UMKM. Kemudian juga ada keterbatasan dari teknologi yang dipakai oleh teman-teman UMKM, serta yang terakhir yang mungkin klasik yaitu mengenai kemudahan akses untuk pembiayaan bagi UMKM. Jadi tiga hal ini memang jadi kendala utama dalam pengembangan UMKM di kita. Bapak Ibu sekalian, maka itu pada kesempatan ini di Aceh Economic Forum kali ini kami mengambil tema strategi peningkatan ekonomi syariah melalui pengembangan hilirisasi produk UMKM yang kompetitif dan menjadi bagian dari global value chain. Semoga melalui kegiatan ini nanti kita bisa memberikan sumbangsi untuk pengembangan ekonomi di Aceh. Bapak Ibu sekalian, kami berharap melalui forum ini, Forum Aceh Economic Forum ini bisa pertama untuk meningkatkan pemahaman stakeholder ya, pemahaman stakeholder dan juga untuk memberikan
inspirasi kepada pelaku usaha industri yang ada di Aceh terhadap kondisi ekonomi dan isu-isu strategis di Provinsi Aceh, serta bisa menimbulkan inovasi bagi mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mohon izin kami sedikit melakukan update terkait perkembangan perekonomian di Provinsi Aceh. Pada triwulan 2 2025 secara tahunan ekonomi Aceh tumbuh 4,82%. Ini catatan dari BPS. Rasanya ini lebih tinggi dari triwulan 1 2025. Namun kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan ini juga masih rendah dibanding dengan pertumbuhan nasional maupun regional Sumatera. Jadi kita masih di bawah regional Sumatera. Nah, ini perlu dorongan ya dari kita semua agar pertumbuhan ekonomi ini dapat terus kita dorong. Dari sisi lapangan usaha ini ditopang oleh lapangan usaha pertanian, transportasi dan pergudangan serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran kita lihat pertumbuhan didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang masih cukup baik untuk di Aceh. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lebih dalam dari struktur perekonomian di Aceh ini, kita melihat bahwa struktur perekonomian di Aceh hingga saat ini masih didominasi oleh sektor primer dan jasa. Nah, ini yang menyebabkan perekonomian Aceh relatif rentan gitu ya, karena memang dari sektor primer dan jasa ya, fluktuasi harga komoditas, ketidakpastian pasar, sehingga ketika ada gejolak itu akan sangat berpengaruh ke perekonomian di Aceh, serta ada keterbatasan nilai tambah. Akibatnya ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita ini sebenarnya bisa dimaksimalkan ya dengan meningkatkan nilai tambah. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami melihat ada beberapa yang mungkin bisa kita dorong agar ekonomi kita bisa tumbuh semakin baik. Maka itu pada kesempatan ini kami ingin kita bisa meningkatkan perekonomian yang berbasis ekonomi syariah. Kebetulan penerapan syariah penuh yang ada di Aceh ini bisa jadi modal utama kita untuk mendorong ekonomi berbasis syariah ini dapat tumbuh di Aceh dengan lebih cepat. Termasuk juga kita melakukan penguatan hilirisasi UMKM agar bisa mengurangi ketergantungan Aceh terhadap sektor primer sekaligus memperkuat posisi dalam global value chain yang ada di dunia. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya hilirisasi, apalagi nanti hilirisasi diarahkan di komoditi pangan, ini tentu akan dapat menjaga inflasi yang ada di Aceh. Kalau kita lihat data di Agustus ini inflasi Aceh cukup tinggi, yaitu tercatat 3,7% YoY ya. Ini berada di atas banget ini ya, jauh di atas dari inflasi nasional yang tercatat 2,7% YoY. Bahkan di Sumatera inflasi kita itu kita masuk urutan kedua setelah Sumut. Untuk masih ada Sumut gitu ya. Cuman juk kita kalau di teman-teman itu yang bahas inflasi karena sulit dikendalikan. Terus juk-juknya itu ngomong, ya kalau inflasinya tinggi berarti rakyat Aceh mamur-mamur. Harga tinggi pun dibeli gitu ya. Itu Pak Hindi itu yang biasa ngomong itu karena inflasinya tinggi gitu ya. Moga-moga nanti kita bisa kendalikan untuk inflasi ini agar kita bisa menurun. Dan di nasional pun kita urutan ke-6 tertinggi inflasinya untuk Agustus. Jadi ya ini jadi concern kita bersama agar kita bisa mengendalikan inflasi dengan lebih baik. Memang inflasi umumnya disebabkan oleh volatile food, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dan ini perlu upaya bersama, baik melalui operasi pasar, gerakan pasar murah, kemudian bantuan distribusi pangan, dan juga mungkin perlu kampanye atau belanja bijak agar masyarakat bisa lebih mengendalikan konsumsinya, serta perlu ada kampanye bersama mengenai konsumsi produk olahan pangan seperti cabai, olahan bawang, ikan beku, dan daging beku. Ini bisa lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian perlu terus diperkuat. Hilirisasi UMKM menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga bergerak di inovasi produk, branding, digitalisasi pemasaran, dan keterhubungan dengan pasar ekspor.
Alhamdulillah pada kesempatan ini kami ada narasumber dari pelaku industri dari Capri yang sudah melakukan banyak sekali networking dan juga pengolahan hilirisasi yang ada dari produk cabai. Moga-moga nanti di saat itu bisa disampaikan untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia Provinsi Aceh secara konsisten mendukung terbentuknya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan juga penguatan hilirisasi UMKM melalui pertama penguatan ekosistem produk halal. Kemarin kita lakukan sertifikasi juru sembelih halal. Jadi alhamdulillah ini ada upaya BI Bank Indonesia untuk menciptakan ekosistem syariah yang ada di Aceh. Kemudian juga ada pembentukan zona gas kuliner halal bersama stakeholder terkait baik dengan pemerintah daerah, KDEKS gitu ya, untuk pembentukan ekosistem halal. Berikutnya adalah penguatan keuangan syariah, juga penguatan literasi, inklusi dan halal lifestyle. Bapak Ibu sekalian, kami berharap sekali lagi melalui kegiatan Aceh Economic Forum ini dapat meningkatkan sinergi antar pelaku usaha, baik dengan pemerintahan daerah, dengan akademisi, maupun dengan asosiasi-asosiasi serta masyarakat luas untuk meningkatkan nilai tambah produk dari UMKM dan juga mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Alhamdulillah pada kesempatan ini narasumber baik dari pemerintah pusat, kemudian ada akademisi dan juga nanti ada success story. Moga-moga ini bisa memberikan inspirasi kepada semua, khususnya pelaku usaha yang ada di Aceh untuk agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami akan pada kesempatan ini karena tadi disuruh buka, Aceh Economic Forum resmi kami buka. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita untuk memajukan daerah, negara, bangsa, dan negara kita. Terima kasih. Sebelumnya kami akan bacakan pantun karena pantunnya ini masih ada juga. Ternyata di terakhir ada pantun. Cakepnya boleh juga. Ke Aceh jalan-jalan melihat indahnya pantai. Tidak lupa mampir di warung kopi. Aceh Economic Forum tak sekedar diskusi, tapi berikan inspirasi dan solusi bagi pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gus Husaini atas sambutannya yang komprehensif serta juga telah membuka acara kita secara resmi. Semoga forum ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif peningkatan nilai tambah produk UMKM di Aceh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Bapak Restu Andi Surya, SSDP MPK. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin karena tadi Pak Agus, kalau Bank Indonesia menyampaikan pantun, walaupun tidak ada di teks, saya ingin juga menyampaikan pantun.
biar agak bersemangat di hari Jumat. Ke BMA Aceh di hari Jumat. Membahas ekonomi sangatlah penting. Hilirisasi produk UMKM agar kuat, tingkatkan ekspor, rezeki pun datang. Persiraja lawan Mitra Kukar. Dapat piala boleh dipajang. Tolong hadirin dan panitia siapkan tikar karena pidato saya agak panjang. Mohon izin yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh beserta jajaran Agus. Yang kami hormati Kapolda Aceh atau yang mewakili, Kepala BSI Regional Aceh atau yang mewakili, Rektor USK Terutu UIN atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Araniri, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau yang mewakili, para narasumber yang berhadir dari Kementerian Perindustrian, hadir Bapak Indra Akbar Dilana, dari Artsiri Research Center dan Koperasi Betul Kirat Baburayan, para akademisi, pelaku usaha dan perbankan, para undangan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama sekali saya sampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Sekretaris Daerah Aceh karena pada saat yang bersamaan beliau masih menjalankan tugas. Ya, mohon maaf juga Pak Agus, mungkin dukungan pemerintah Aceh agak sedikit kurang maksimal pada kegiatan BI kali ini karena pada saat yang bersamaan juga ada agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh terkait dengan perubahan anggaran di 2025 yang maraton dilakukan dalam minggu ini. Dan juga alhamdulillah Aceh juga mendapat beberapa kunjungan dari pejabat tinggi negara setingkat menteri sehingga harus berbagi kegiatan. Yang mudah-mudahan kehadiran kami mewakili Pak Sekretaris Daerah tidak mengurangi kegiatan pada hari ini. Dan juga saya lupa menyampaikan ada beberapa kepala SKPA yang hadir, ada Pak Hanan di sini dari Dinas Lingkungan Hidup, ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Sekretaris Daerah Aceh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia perwakilan Aceh yang telah menyelenggarakan kegiatan Aceh Economic Forum September 2025 ini sebagai bagian dari rangkaian Mesiraya Festival. Boleh tepuk tangan untuk BI. Forum ini bukan hanya sekedar ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk menyatukan pandangan, memperkuat gagasan, serta membangun sinergi demi kemajuan ekonomi Aceh. Hadirin yang saya muliakan, tema yang diangkat hari ini, strategi peningkatan ekonomi syariah melalui pengembangan hilirisasi produk UMKM yang kompetitif dan menjadi bagian dari global halal value chain, sangatlah relevan dengan arah pembangunan ekonomi Aceh saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Aceh telah berkomitmen kuat dalam pengembangan ekonomi syariah yang diwujudkan melalui berbagai regulasi dan gerakan nyata. Salah satunya adalah penerapan Kanun Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara menyeluruh mengimplementasikan sistem keuangan syariah. Selain itu, gerakan sosial ekonomi berbasis nilai Islami seperti gerakan Aceh Berwakaf juga terus dijalankan sebagai upaya menghadirkan instrumen pemberdayaan umat yang berkelanjutan. Di beberapa kegiatan Aceh juga meraih berbagai penghargaan, salah satunya
predikat sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim terbaik pada ajang Indonesia Muslim Travel Index Award beberapa tahun yang lalu. Capaian ini semakin meneguhkan potensi Aceh sebagai salah satu pusat halal market di Nusantara sekaligus destinasi unggulan yang diperhitungkan di tingkat global. Hadirin sekalian, dalam kerangka penguatan ekonomi syariah Aceh, UMKM memiliki posisi yang sangat strategis. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan daerah. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 61% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Di Aceh juga demikian, saya kira. Kemudian UMKM menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Dengan jumlah unit usaha yang terus berkembang dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, kuliner, hingga kerajinan. Dalam kaitan ini, jika kita melihat perkembangan pasar halal, kita melihat peluang sangat besar di mana UMKM Aceh sangat diharapkan untuk bisa menjadi pemain, bukan hanya sebagai penonton. Laporan terbaru memperkirakan bahwa belanja konsumen muslim dunia mencapai triliunan dolar Amerika setiap tahunnya dengan tren yang terus meningkat. Indonesia sendiri diproyeksikan menjadi salah satu pusat industri halal dunia dan Aceh memiliki keunggulan untuk mengambil bagian di dalamnya. Saya kira peran strategis Bank Indonesia yang sangat luar biasa bisa mendorong pencapaian Aceh di masa depan terkait dengan halal tourism. Karena itu, optimalisasi UMKM melalui hilirisasi produk menjadi sebuah keharusan. Hilirisasi akan mengubah komoditas mentah menjadi produk halal bernilai tambah tinggi, sekaligus memastikan standar halal dan kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun global. Hadirin sekalian, sejalan dengan itu kita patut memberi apresiasi atas berbagai success story yang hadir hari ini. Bank Indonesia telah mengundang berbagai narasumber. Atsiri Research Center Universitas Syakuala yang telah menunjukkan keberhasilan hilirisasi produk Atsiri berorientasi ekspor. PT Capli, saya kira juga mampu membuktikan bagaimana hilirisasi produk pertanian memberi nilai tambah yang signifikan bagi petani. Kami juga mendengar ada koperasi kopi Baitul Khirat Baburayan yang mampu mengembangkan dan memperluas pangsa ekspor kopi Aceh ke berbagai belahan dunia. Semoga kisah sukses ini menjadi bukti nyata dan menjadi inspirasi bahwa hilirisasi adalah kunci bagi UMKM Aceh untuk masuk ke dalam global halal value chain. Hadirin yang saya muliakan, melalui kegiatan ini kami berharap lahir gagasan-gagasan baru yang konstruktif serta terbentuk jejaring kolaborasi yang semakin erat. Kami menyadari bahwa semua ikhtiar ini tidak dapat dijalankan sendiri, memerlukan dukungan dari seluruh pihak dalam semangat pentahelix collaboration. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan juga media. Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi epicentrum ekonomi syariah dan halal di Indonesia. Oleh karena itu, potensi itu tidak hanya terletak pada kekayaan, sumber daya alam, tapi juga pada nilai-nilai budaya, religiusitas masyarakat, dan semangat kebersamaan yang selalu hidup di bumi Serambi Mekah ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pesan dan harapan. Mari kita jadikan momentum Aceh Economic Forum ini sebagai langkah nyata memperkuat hilirisasi UMKM, mengembangkan pasar halal, serta mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Izin sebagai penutup kami sampaikan juga sedikit pantun lagi ya, agar tidak terlalu kalah dengan Pak Agus. Bunga selanga, bunga yang harum, banyak ditemukan di wilayah Aceh. Melalui Aceh Economic Forum, kita tingkatkan hilirisasi UMKM Aceh. Lihat jadwal dari pagi hingga petang. Topik hilirisasi sangatlah penting. Di Aceh Economic Forum kita berjuang menuju Aceh yang lebih gemilang.
Baik, terima kasih. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, SIP MPA. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Restu Andi Surya, SSDP MPA atas sambutannya. Semoga pesan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi landasan yang kuat dalam diskusi kita hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki agenda utama kita di Aceh Economic Forum dengan tema Strategi Peningkatan Ekonomi Syariah melalui pengembangan hilirisasi produk UMKM yang kompetitif untuk mendukung global halal value change, yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Negeri Araniri, yaitu Bapak Fitriyadi LCMA PhD, yang akan berdialog bersama dengan 4 narasumber ahli yang telah hadir dan akan membahas lebih mendalam mengenai penguatan hilirisasi UMKM berbasis halal yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal. Untuk itu, dipersilahkan kepada moderator untuk mengambil tempat di atas panggung serta dipersilahkan memimpin jalannya acara selama 1 jam ke depan. Kita sambut bersama Bapak moderator kita, Bapak Fitriyadi LCMA PhD. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah atau yang mewakili Bapak Restu Andi Surya STP MPA, kemudian Bapak Agus ini selaku Kepala Perwakilan Bank Aceh, perwakilan Bank ini. Terima kasih kepada Akbar Dilana STP MSI. Silakan Pak. Tahun 2024 kita undang beliau ke stage ke depan. Dengan topik yang akan beliau ulas nanti adalah terkait dengan peningkatan story kesejahteraan petani melalui hilirisasi produk pertanian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Ridwan Husin SEAK, beliau alumni USK. Kalau pengalaman yang beliau tulis di CV ada 12 pengalaman pekerjaan dan jabatan sekarang beliau yaitu sebagai Ketua Koperasi Baitul Khirat Baburaya Takengon. Beliau akan mengulas terkait dengan pengembangan dan perluasan pangsa ekspor Aceh. Kita persilakan Bapak. Selanjutnya yang narasumber kita yang keempat, beliau sudah melalang melintang dari lokal, nasional dan internasional. Beliau seorang akademisi, tapi dengan tangan dinginnya itu mampu mendorong bagaimana nilam Aceh itu bernilai tambah yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Saifullah Muhammad ST MA, Master Engineering, alumni Curtin University Australia. Dari CV beliau memiliki 15 penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tahun 2024 beliau mendapat penghargaan dari Spanyol, dan pada tahun 2025 beliau mendapat penghargaan dari Indonesia Independent Award Breed, yaitu dan topik yang akan beliau ceritakan nanti terkait dengan produk UMKM berorientasi ekspor. Ibu sekalian, tentu kita tidak sabar lagi ingin mendengarkan bagaimana kondisi sekarang kebijakan ataupun
beberapa strategi yang diterapkan secara nasional, kemudian success story yang akan kita dengarkan dari narasumber kita yang sudah berhadir bersama kita, tentu tantangan dan strategi mereka dalam memajukan UMKM kita nantikan. Maka dari itu kita persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan, masing-masing kita berikan waktu 20 menit. Silakan Wendra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Oke. Kembali ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Kalau kenduri rame, kalau acara kayak gini gak rame. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, tadi sudah saya sampaikan saya dari Kementerian Perindustrian. Tadi juga saya sudah kontak teman-teman di perindustrian, sudah hadir di sini, dan yang mau saya tanya berikutnya adalah teman-teman peserta pelaku usaha. Siapa di sini? Pelaku usaha. Artinya saya pengen tahu nih, forumnya pelaku usaha, mitra, lembaga, SKPD atau yang lainnya. Pelaku usaha? Oke, pelaku usaha berarti tidak banyak. Tapi industri ya, NIB-nya industri ya. Karena ini hilirisasi Bapak Ibu semua. Kita mau fokus ke industri. Oke? Bapak Ibu semua, tadi sesuai dengan judul kami dari Kementerian Perindustrian dengan fokus peningkatan hilirisasi, fokusnya adalah di industri kecil dan menengah. Tadi Pak Agus menyampaikan, Pak Asisten menyampaikan terkait dengan UMKM, kalau kami fokusnya adalah industri, ya. Bapak Ibu semua, sesuai dengan judul, hilirisasi merupakan perwujudan dari cita-cita. Ini poin penting. Bapak semua, Bapak Ibu semua, ini poin penting, dan semua itu ada di Aceh. Semua bahan baku ada di Aceh. Tinggal kita sama-sama kita kembangi, kita fokus mau kemana, gitu ya. Ini semua sudah ada di Aceh, Mas. Kalau kami terkait dengan perindustrian, utamanya saya di pangan, ya, ada 4 poin. Pertama di PN2 terkait dengan swasembada pangan. Tadi Pak Agus menyampaikan kalau bisa jangan ngambil dari luar lagi di Aceh. Beras ada, daging ada, ikan ada, kelapa ada, cabai ada, semuanya ada di sini. Kalau bisa kita jangan ngambil dari luar lagi. Pengembangan sentra industri kreatif dan agro maritim. Tadi saya keliling-keliling, industri kreatif di sini sudah banyak. Agro maritim dari gunung, sawah, laut, danau kita punya semua. Jadi apalagi yang kurang di Aceh ini Bapak semua. Ya. Yang berikutnya lagi adalah hilirisasi di PN5 berbasis sumber daya alam, PN6 pemerataan ekonomi. Saya dari Kementerian Perindustrian paling sering cuman ke 3 daerah di Aceh. Ya, daerah Aceh Timur, daerah Aceh Tengah, sama Aceh Besar. Daerah Kota Cane, daerah Nagan Raya, daerah Abdia, saya belum pernah turun program ke sana. Nah ini kan pertanyaan juga. Bagaimana teman-teman Pemda, bagaimana teman pelaku UMKM supaya merata tadi pengembangannya. Jadi mungkin dengan BI ini juga saya mudah-mudahan bisa berharap pengembangan tadi ke seluruh wilayah di Provinsi Aceh. Bapak Ibu semua. Berikutnya, Bapak Ibu semua, dengan program Bapak Presiden yang sekarang sudah jelas ada kerangka strategi industrialisasi tahun 2025-2029. Yang pertama yaitu terkait dengan hilirisasi. Ya, saya menyampaikan di sini beberapa komoditi yang memang mau dikembangkan. Saya melihat ada di Aceh yaitu kelapa, ya, garam di Biren banyak, di Aceh Besar juga banyak, udang, ikan air tawar juga banyak. Jadi bisa kita dorong Bapak Ibu semua. Tinggal bagaimana teman-teman kabupaten kota, teman-teman provinsi yang terkait dengan industri, yuk kita sama-sama kita kembangkan ini. Termasuk juga tentunya dari Bank Indonesia. Yang berikutnya adalah fokus kami berbasis ekspor. Kalau kita udah bicara ekspor, keterkaitan dari hulu
sampai dengan hilir itu harus jelas. Bahan bakunya harus ada, ya, kontinuitasnya harus ada, harganya harus terjamin, pas, tidak berubah-berubah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sertifikasi. Nah ini Bapak Ibu semua, Kak Yuli sudah mau kita dorong untuk HACCP karena pasarnya sudah masuk keluar. Ya, apakah itu Malaysia, Singapura atau daerah lain. Jadi bagaimana kita dorong dengan sertifikasi tadi? Apa itu sertifikasi? Sistem mutu, jelas, tertulis. Ya, jadi nggak ada IKM bilang, oh garamnya 1 sendok, bukan 1 sendok, berapa gram, tertulis di dokumen. Kalau kita kadang-kadang biasanya 1 gayung, padahal 1 kilo. Tertulis di dokumen harus terukur. Nah itu IKM-IKM kita Bapak Ibu semua. Yang berikutnya lagi adalah bermitra. Kami mendorong pelaku UMKM atau IKM bermitra. Kalau industri dengan industri atau industri dengan pelaku ekonomi lainnya. Di sini saya terima kasih dari Hermes sudah datang, Pak. Kita harapkan kami di Kementerian Perindustrian selalu ada setiap tahun kegiatan business matching, link and match, mempertemukan pelaku IKM-IKM yang siap dengan horeca, hotel, restoran, kafe, ya, dengan retail market, dengan industri besar. Itu kita lakukan supaya IKM itu bermitra, ya, baik dengan industri besar, industri kecil, industri menengah ataupun sektor ekonomi lain. Nanti saya jelaskan di belakang. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu semua, ya, kita ini mendorong aglomerasi industri. Kita sudah ada KEK di Lok Sumawe. Bagaimana industri-industri atau IKM-IKM bisa bermitra dengan industri besar yang tumbuh di kawasan. Itu yang kita dorong. Di Banda Aceh besar kita punya ladong. Kita harapkan minyak-minyak nilam yang ada di seluruh Aceh ini bisa masuk ke industri besar yang ada di kawasan itu harusnya. Jadi kita undang investor-investor tadi untuk masuk ke kawasan dan IKM-IKM kita sebagai supporting, sebagai rantai pasok bagi industri besar tadi. Ya, Bapak Ibu semua ya. Dan yang terakhir, mungkin ini kita juga berharap teman-teman pelaku IKM bagaimana dengan industri hijaunya. Karena isu ini di luar sudah tumbuh dan sudah berkembang. Saya ngembangin industri tahu aja masih mikirin gimana limbahnya. Olahan ikan aja di mana buang darahnya, di mana buang kotoran perutnya. Padahal itu adalah titik-titik awal dari industri hijau Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu semua, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami adalah industri, bukan UMKM. Industri adalah bagian dari UMKM, ya. Dan yang menjadi penting berikutnya adalah Bapak Ibu semua tahu nggak kriteria industri kecil itu apa, industri menengah itu apa? Industri kecil, dikatakan industri kecil, ketika modal usaha ada di luar tanah bangunan itu masih sampai dengan 5 miliar. Coba mungkin dari BPS ada yang hadir, kira-kira di sini berapa industri kecil yang di bawah 5 miliar? Pasti semuanya masuk industri kecil. Ya, dikatakan industri menengah ketika modal usahanya 5 sampai dengan 10 miliar Bapak Ibu semua. Kalau dia sudah berjalan, yang kita lihat adalah omset tahunan, yaitu sampai dengan 15 miliar itu masih industri kecil. Jadi kalau Kak Yuli masih 10 miliar, masih kecil Bapak Ibu semua, masih industri kecil. Tapi kalau teman-teman udah main sawit, masih 40 M, itu udah industri menengah per tahun ya Bapak Ibu semua ya. Kenapa? Saya perlu sampaikan lagi bahwa skala ini masih relatif kecil dibanding negara-negara tetangga kita Bapak Ibu. Kecilnya mereka mungkin mikronya mereka. Sedangnya kita mungkin masih kecilnya mereka. Jadi kadang-kadang kita untuk supply ke mereka masih agak ada gap. Ya. Jadi ini saya perlu tahu, perlu saya sampaikan bahwa teman-teman ini skalanya di mana? Bapak dari koperasi mungkin karena mainnya kontaineran gimana nih Pak? Skalanya, Kak Yuli satu kontainer nilainya berapa misalkan? Sebulan 1 kontainer misalkan gitu ya. Setahun 12 kontainer berapa nilainya? Mungkin masih kecil juga. Ya, Bapak Ibu semua ya. Next, ini persebaran Bapak Ibu semua.
jumlah IKM di Indonesia, kalau di Aceh masih 110.000. Memang fokus terbesar masih Pulau Jawa, tapi inilah adalah gambaran-gambaran dari kondisi IKM kita. Tantangannya tentunya yang pertama adalah hal klasik, yaitu pembiayaan, kemudian pasar, kemudian IKM ini kadang-kadang sistemnya IKM itu industri yang tumbuh habis itu. Tambah mesin, bukan langsung beli mesin besar. Sehingga di sini ada permasalahan terkait dengan efisiensi. Jadi nanti kalau Kak Yuli sudah ada target pasar yang besar, langsung aja beli mesin yang besar. Jangan beli mesin-mesin kecil-kecil ditambah-tambahin, itu nanti akan tidak efisien. Ya, kemudian terkait dengan SDM tentunya, dan terakhir adalah ini terkait wastra, yaitu regenerasi dari SDM itu sendiri. Orang yang menganyam, orang yang menenun, orang yang membordir, apakah anak-anak muda kita di Aceh ini sudah hobi lagi untuk menenun dan menganyam tadi? Ini jadi permasalahan, Bapak. Khusus di pangan, ya, terkait dengan bahan baku. Saya berkali-kali sampaikan ke Kak Yuli, cabenya ada nggak Kak? Karena orang kita suka makan cabai, gitu ya. Jangan-jangan berebut nanti sama masyarakat. Jangan-jangan sudah dibawa ke Medan. Jangan-jangan sudah dibawa ke Jakarta. Ada nggak cabainya di sini? Jadi yang paling penting adalah ketersediaan bahan baku. Pemda ketika mengajukan proposal ke kami, yang saya tanya adalah bukan saat lagi panen, tapi saat kondisi normal. Kadang-kadang teman-teman Pemda mengajukan kepada kami, Pak Indra, kami banyak singkong, banyak kelapa, banyak cabai, tapi nggak lagi normal panen. Pada saat lagi panen besar, harga jatuh, baru minta bantuan mesin peralatan, DAK dan sebagainya. Padahal pada saat lagi nggak panen, kita bisa lihat. Ya. Kemudian teknologi permesinan, SDM, nah ini sertifikasi. Saya harap dengan BI kita bisa kerjasama dalam sertifikasi para pelaku-pelaku IKM supaya kita bisa dorong ekspor Bapak semua. Dan yang terakhir adalah terkait dengan harga jual. Ini di IKM ya. Bapak Ibu semua, ini program yang kami miliki. Dalam satu lembar ini nggak cukup komplit 20 menit, tapi pada intinya saya ingin menggambarkan bahwa kami punya program rembes pembelian mesin. IKM beli dulu mesinnya, baru kami rembes. Kemudian kita punya sertifikasi, kita dorong dengan circular ekonomi, dan terakhir adalah pameran promosi dan link and match. Ini yang menjadi penting buat kami. Tolong Bapak Ibu semua, kita sama-sama mendorong kemitraan pelaku IKM yang sudah kita bina. Kalau bisa nanti ada forum lanjutan juga yang bisa kita temukan pelaku-pelaku IKM unggulan dengan misalkan tadi Hermes, misalkan hotel-hotel lain dengan atau retail-retail yang ada di Aceh, Sujuya atau apa, kita temukan apa sih masalahnya kok IKM kita nggak bisa masuk. Itu baru lingkup Aceh. Nanti sudah Aceh masuk, kita bawa lingkup nasional. Nasional udah masuk, kita bawa nanti lingkup internasional. Nah ini gambaran-gambaran tadi, karena waktunya tidak banyak, Bapak semua, kita punya DAK, sebagai contoh DAK kita di Aceh Jaya untuk sentra minyak nilam. Banyak juga DAK-DAK lain yang di Provinsi Aceh, masih kita evaluasi kok banyak yang nggak jalan, Bapak Ibu semua. Gitu ya. Ini kegiatan-kegiatan terkait pangan. Saya langsung ke gambar-gambar saja, karena supaya bisa lebih terlihat Bapak Ibu semua. Terkait dengan kemitraan, kenapa saya mendorong kemitraan? Tadi jelas dalam kerangka kami ada mendorong kemitraan pelaku IKM dengan industri atau dengan sektor lainnya. Yang terkait dengan industri Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan kemitraan pola inti plasma, ya, rantai pasok dan subkontrak. 3 poin ini yang perlu kita dorong dalam sektor industri. Prinsip-prinsip kemitraan nanti ini antara pelaku usaha, misalkan dengan hotel ya Pak ya, izin karena saya kenal Bapak dengan hotel gitu ya. Yang paling penting adalah prinsipnya memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan. Jangan sampai satu ini nggak terpenuhi, nggak jadi bermitra Bapak semua. Jadi kalau 4 ini sudah terpenuhi, pasti dia akan dia. Ya. Bentuknya apa? Bentuk kemitraan cakupannya bisa berupa produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Nah ini contoh Bapak Ibu semua yang sering kita lihat sehari-hari dalam industri adalah bagaimana pelaku industri sawit TBS dengan petani-petaninya. Ya, ini inti plasma.
Subkontrak, contohnya IKM-IKM binaan saya bermitra dengan hotel, bermitra dengan restoran kafe. Dalam hal apa? Misalkan pembuatan teh artisan, keju artisan. Ini kita dorong sampai deal dengan pihak hotel, baru nanti ada bermitra di situ, berkontrak mereka. Rantai pasok, contohnya ini Bapak Ibu semua, utamanya di IKM logam, ya. Kita punya binaan-binaan di Tegal, kita punya binaan-binaan di Bandung, yang kita bisa jadikan sebagai bahan baku bagi industri besar. Astra itu bisa Honda, bisa Toyota, bisa Suzuki. Kita support industri besar ini dengan binaan-binaan kita, dengan kemitraan yang namanya kemitraan rantai pasok. Oke. Nah, ini sebagai contoh dari Bank Indonesia kita sering melakukan ini, Pak. Saya berharap dari Bank Indonesia Aceh bisa melakukan ini juga kepada pelaku-pelaku IKM kita. Bagaimana mempertemukan pelaku IKM kita yang memang dibutuhkan oleh industri besar, bahan bakunya. Jadi acara itu benar-benar efektif. Oh, industri besar butuhnya bawang goreng. Oh, industri besar butuhnya pasta cabai. Oh, industri besar butuhnya misalkan pure alpukat. Nah, itu yang kita cari. Kadang-kadang kita nggak match ya, karena memang kebutuhannya nggak sesuai dengan yang kita siapkan. Jadi paling penting adalah identifikasi dulu kebutuhannya. Identifikasi dulu IKM-nya. Sudah lengkap belum standarnya? Kalau kurang kita dampingi dia, baru kita link and match. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu semua. Kemudian ini Bapak semua dengan Pak Menteri kami, dengan Hipindo, Ketua Hipindo, Pak Budi, dengan Ketua GAPMI, ya, temu bisnis dengan BUMN, dengan Pemda, BUMN kita pertemukan, dan dengan Bank Exim, Bank LPI, Bapak semua. Contohnya saja, ini ada IKM Abon di Manado. Walaupun pesanannya mungkin hanya 1 ton sebulan, dia bisa support ke industri besar mie instan. Saya nggak perlu sebut merek, Bapak Ibu semua udah tahu lah, ya kan? Ada merek yang memang rasa mie cakala, rasa mie apa, nah, dia cuma support abonnya saja. 1 bulan misalkan 500 kilo sampai dengan 1 ton. Nah, gimana caranya itu bisa terjadi, Bapak Ibu semua? Bayangkan industri besar percaya, ya, percaya untuk memilih produk IKM untuk menjadi bahan baku, sebagai bahan baku dari bagian industri besar tadi. Ini yang kita harapkan Bapak semua, pelaku-pelaku IKM di Aceh bisa support kepada industri atau industri lainnya, ya, baik besar, menengah ataupun yang lainnya. Yang berikutnya saya tanyakan adalah apakah kita di Aceh sudah punya IKM unggulan, katalog IKM unggulan. Ini penting Bapak semua. Jadi kalau kemana-mana pimpinan saya ketemu dengan dubes, ketemu dengan apapun itu, saya membawa ini from local to global. Udah bahasa Inggris, udah tertata, udah jelas, dan ini bisa menjadi jualan kita, Bapak. Nah, ini yang kita tunggu dari Aceh, apa IKM-IKM-nya yang bisa kita buat katalog seperti ini, ya. Sebagai contoh, izin kembali saya sampaikan ini dengan grup Hotel Accor, ya. Memang di Aceh kita belum ada grup holding ya Pak ya, seperti Accor, Archipelago, ya, Bonvoy. Ini kita lakukan dengan grup Accor di Jawa Timur. Ada Grand Mercure, ada Novotel, ada Raffles. Saya kasih 200 IKM pangan yang sudah saya pilih, itu sudah saya pilih Bapak semua. Yang mereka pilih hanya 26. Dari 200 yang mereka pilih hanya 26. Ya. Kemudian 14 disuruh datang. Ketemu dengan master chef-nya, ketua chef-nya, ya. Ini ada proses nih, Pak. Coba-coba rasa, coba-coba produk, ya. Begitu rasanya pas, itu belum langsung deal, ditanya lagi harganya, kemasannya bisa dikurangi atau enggak, gitu kan. Ternyata yang deal hanya 4. Bayangin dari 200 prosesnya 26, kemudian ke 14, baru deal cuma 4 pelaku IKM Bapak Ibu semua. Itu grup Accor di Jawa Timur. Kemarin saya lakukan lagi di Jakarta. Nah, ini kita dorong bagaimana pelaku-pelaku IKM bisa bertemu dengan calon-calon mitra tadi.
Terakhir, belum terakhir, ini satu yang terakhir. Kita punya program baru buat Bapak Ibu semua, tolong disosialisasikan juga. Kita punya kredit industri padat karya bagi pelaku usaha yang memiliki modal, memiliki pegawai minimum 50 orang. Ya. Apa kelebihannya Bapak Ibu semua? Mungkin ada dari BPD Aceh. Yang menjadi nanti fokus dari peminjaman tadi harus ada pembelian pada mesin baru, kemudian pembelian mesin baru dan modal kerja, kemudian pembiayaan ulang pembelian mesin dan atau peralatan produksi yang berumur tidak lebih dari 2 tahun. Jadi ini fokusnya, mereka boleh dapat pinjaman tapi hanya untuk ini, bukan untuk yang lain-lain. Dengan batas yaitu minimum pegawai 50 orang, Bapak Ibu semua. Ini program kita yang terbaru. Saya lihat di sini ada Bank Aceh Syariah yang sudah menjadi mitra kita, baru ada 13. Jadi kalau Bapak Ibu semua IKM yang memiliki pegawai minimum 50 bisa mengakses ini ya Bapak Ibu semua. Dan ini 1 menit terakhir Pak Fit, Pak Moderator, kami mendorong intermediate product. Apa itu intermediate product? Komoditi yang bisa meningkatkan nilai tambah, yang bisa menjadi rantai pasok, yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi pelaku yang lebih dekat ke hulu. Apakah itu petani, nelayan, pekebun. Ini kita mendorong Bapak Ibu semua. Yuk kita kembangkan tepung singkong misalkan di kita. Yuk kita kembangkan tepung sagu, puree buah, ikan pilet, surimi yang bisa menjadi bahan baku bagi industri makanan. Kemudian pasta cabai, pasta tomat, bubuk rempah, gula aren, minyak atsiri sebagai bahan tambahan makanan. Ini bisa masuk ke industri besar, bisa masuk ke industri kecil, industri menengah, horeca dan lainnya. Bapak Ibu semua, ini sebagai contoh berbasis tepung-tepungan. Banyak di kita Bapak Ibu semua, kita bisa lihat di sini ada ganyong, otong, kentang, sagu, talas, porang, iles-iles, labu kuning. Ini semua ada di kita. Tapi balik lagi, petani kita ketika ada yang kemarin musim porang semuanya berubah nanam porang. Begitu laku ubi kayu semuanya. Tapi sebenarnya pemetaan tadi menjadi penting Bapak Ibu semua, dan kita bisa kembangkan turunan-turunan tadi. Gambar saja. Beberapa daerah hanya sebatas menjual ubi, tapi dibekukan dan dia bisa ekspor. Kenapa nggak bisa kita lakukan itu di sini Bapak Ibu semua? Ya. Pisang, bisa jadi pisang goreng beku. Kalau di Pekanbaru mungkin pernah banget pisang Samia, ada di Lampung, ada pisang Kuantan, dia hanya digoreng beku kemudian bisa dijual. Jadi Bapak Ibu semua di rumah, ibu-ibu, kakak-kakak yang malas potong pisang lagi tinggal goreng saja. Alpukat, kalau lagi musim alpukat itu sekilonya murah banget. Padahal alpukat itu menjadi produk yang penting Bapak Ibu semua. Kedepannya kesehatan makan alpukat ya. Kemudian ini kita lihat ada kenari, bisa jadi tepung kenari. Nah ini yang mau kita dorong Bapak Ibu semua. Yuk kita kembangkan di provinsi kita di Aceh ini. Ikan, tahun lalu saya bikin kegiatan gara-gara berapa keranjang harganya cuma 10.000 dibuang di Penayung, kita bikin kegiatan. Kenapa enggak bikin abon, dibikin produk-produk olahan ikan yang bisa masuk ke posyandu, PKK dan sebagainya, gitu Bapak semua. Ya. Gurita, saya kalau makan gurita dari Pulau Aceh, aduh lihatnya minta ampun Bapak semua. Yuk kita olah yang benar. Kita bikin dia menjadi sashimi ya, bahasa keren sashimi ya. Tapi kalau kita makan gulai gurita ya, daerah mana Pak? Kita setelah gurita turun tuh kan, aduh kadang-kadang keras lihat gitu ya. Tapi kalau kita olah seperti ini, nilai tambahnya menjadi lebih tinggi Bapak Ibu semua. Ini yang kita dorong, kenapa nggak bisa kita kembangkan di provinsi kita ini. Mungkin itu Bapak Ibu semua. Pesan dari kami adalah ayo kita kembangkan produk-produk yang berbasis sumber daya alam karena kita punya semua itu di sini. Yuk kita kembangkan dan
kami siap bermitra dengan BI, Pak. Kami siap bermitra dengan BI, kami siap dengan pelaku-pelaku seperti Dinas Perindustrian, Dinas KUKM, kemudian Pemda-Pemda yang ada di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Aceh. Terima kasih, mohon maaf apabila salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra yang sudah memaparkan terkait dengan kebijakan, kemudian beberapa hal tadi yang bisa kita simpulkan bahwa industri ya kecil dan menengah itu kalau dari data dari UMKM itu di Aceh baru 1.470 dan yang menengah itu ada 202. Oke, namun yang demikian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari yang disampaikan oleh Pak Indra tadi terkait dengan sertifikasi ya. Sertifikasi karena itu adalah menjadi salah satu sustain ya, kestabilan dalam produk ya. Itu saja Bapak Ibu, dan kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu Yulena Esmo. Beliau CEO PT Capli ya, dan beliau akan bercerita kepada kita bagaimana perjalanan memberdayakan, mensejahterakan petani. Tentu banyak lika-liku tadi ya. Oke, kita berikan kepada Ibu waktu 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini bisa berbagi cerita seputar kegiatan kami dari tahun 2017 sampai hingga saat ini. Hari ini saya dipercayakan untuk berbagi cerita tentang peningkatan kesejahteraan petani melalui hilirisasi produk pertanian, yaitu produk dari Capli Sambaraweed Hijau Aceh. Sedikit saya bercerita tentang awal mulanya Capli. Capli ini hadir dikarenakan adanya permasalahan di tingkat petani. Kebetulan di tahun 2017 hingga saat ini saya menjadi salah satu seorang tim survei dari Bank Indonesia, yaitu survei mengenai PH IPS pasar produsen dan juga survei SKDU. Saya bertemu dengan salah seorang petani yang berada di Aceh Tengah. Beliau bercerita bahwa selama ini cabai yang dia produksi itu pada saat di 2017 memiliki harga jual yang sangat rendah ketika memasuki panen raya. Saat itu harganya sekitar 5.000 sampai 7.000. Jangankan untuk berharap petani ini untuk untung, untuk mereka membalik modal saja itu belum tentu. Apalagi di saat harga-harga anjlok di sekitaran di bulan September sampai di bulan Januari. Mereka kebanyakan membuang hasil panennya dikarenakan untuk biaya petik saja itu tidak balik modal gitu. Jadi lebih mahal ongkos pemetikan dibanding harga jualnya. Nah, secara di sisi lain ternyata ada masalah sosial lagi yang timbul. Seperti ternyata banyak sekarang ini saus atau sambal yang beredar di pasaran itu yang menggunakan bahan pengawet, bahan kimia yang banyak, dan apabila kita konsumsi secara terus-menerus itu akan merusak kesehatan tubuh kita. Dan juga saya melihat peluang besar belum adanya sambal kemasan dari Provinsi Aceh yang memiliki brand yang kuat. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2018 untuk menjawab semua permasalahan ini lahirlah sebuah produk Capli Sambaraweed Hijau Aceh tanpa pewarna dan tanpa pemanis buatan yang awet hingga 1 tahun. Dengan inovasi produk yang kami kembangkan, kami menggunakan cabai yang langsung kita ambil dari petani yang ada di Provinsi Aceh, dan juga kita mengangkat bumbu masak dari khas Aceh yaitu asam sunti. Jadi dari Capli sendiri kami ingin memperkenalkan bahwa di Aceh juga memiliki bumbu masak yang khas yang kita produksi dari belimbing hulu yang sudah kita fermentasi, yang berfungsi sebagai pengental dan juga pengasam. Dan inilah tempat produksi Capli. Alhamdulillah di tahun 2025 ini pembangunan yang kami sebut-sebut pabrik pengolahan Capli, yaitu pabrik mini kami, pabrik biru yang sering disebut, dan pabrik ini juga tidak terlepas dari kontribusi Pak Indra dari Kementerian Perindustrian. Beliau sebelum
sebelum kami membangun ini saya selalu berkoordinasi dengan Pak Indra. Beliau juga yang mendorong kami, Yul, kamu harus berkembang di Aceh, dikarenakan belum adanya produk-produk yang di Aceh ini yang bisa kita unggulkan, khususnya di pengolahan pangan. Berapa kali ya Pak kita berdiskusi ya Pak, meskipun saya sering dimarahin juga sama Pak Indra, tapi alhamdulillah Pak, hari ini saya mau todong Bapak nih Pak. Bapak kemarin berjanji akan memberikan sertifikat HACCP dan hari ini saya sudah menyelesaikan tantangan yang Bapak berikan. Nah, mudah-mudahan sebenarnya tahun kemarin Capli akan menjadi prioritas untuk sertifikat HACCP, cuma dikarenakan adanya pemangkasan anggaran ya Pak ya. Mudah-mudahan di tahun depan nggak ada lagi Pak. Dan inilah gambaran-gambaran dari tempat produksi Capli. Ini ada di ruang produksi kami. Lalu ini ruang penggilingan, ini ruang pemasakan kami, dan juga ini ruang pengemasan sekunder. Mudah-mudahan udah standar ya Pak. Udah. Dan begitu besar peluang Capli dari sambal rawit hijau Aceh ini. Kalau kita lihat dari potensi pasar, apalagi kalau kita lihat sekarang tren pasar, kebanyakan masyarakat itu suka makan cabai. Kalau kita lihat dari kontribusi cabai rawit sendiri berdasarkan data BPS di tahun 2017, mungkin kalau sekarang ini lebih besar lagi ya Pak. Kalau di tahun 2017 itu kebutuhan konsumsi itu lebih besar dibandingkan kebutuhan industri. Karena sekarang sudah banyak perubahan pola konsumen, itu lebih senang dengan yang namanya produk olahan atau makanan siap saji. Jadi mungkin sekarang kontribusi untuk industri itu sekitar 50%. Dan untuk di positifnya di Aceh sendiri itu adalah sekitar 2,97 kg konsumsi cabai rawit per tahunnya. Apa sih dampak sosial yang Capli yang dapatkan? Yang pertama itu bagi para pencinta sambal, di setiap masakan, di setiap konsumen, mereka bisa mendapatkan cita rasa yang unik dan pedas yang spesial, serta terbuat dari 99,8% itu kita menggunakan bahan alami. Di sini kita emang masih menggunakan natrium benzoat Bapak Ibu, hanya 0,02%, dikarenakan ketika pengiriman keluar kota itu suhunya terlalu panas sehingga membuat sambal kita itu cepat cair. Dan juga kita membantu perekonomian masyarakat, khususnya para petani dan ibu-ibu rumah tangga yang hari ini alhamdulillah hadir dari Pak Kecilan Jabat, yang hari ini adalah beliau menjadi pelopor desa pertama yang menjadi pilot proyek kami. Beliau benar-benar di tahun 2023 itu kita mengalami yang benar-benar cuaca El Nino, di mana rata-rata pertanian di Indonesia itu gagal panen, dan alhamdulillah berkat dukungan dari Bank Indonesia di tahun 2023 itu kami berhasil melakukan panen di luar dari ekspektasi kami karena bantuan dari sprinkle dan juga irigasi tetesnya. Dan juga kita melakukan kegiatan dari urban farming, dan itu juga diinisiasi dari Bank Indonesia, yaitu memberikan 20 batang per rumah yang nantinya hasilnya itu akan diberikan juga kepada Capli. Dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus keluar rumah, yaitu dengan memetik cabai dan juga membersihkan bawang putih, dan juga ibu-ibu bisa memproduksi asam suti. Kalau kita melihat data dari BPS ini di tahun 2023, miris sebenarnya kalau kita lihat data ini. Karena apa? Ternyata Aceh surplus produksi cabai rawit itu sekitar 55.807 ton. Ini pasti terjadi di bulan September hingga bulan Januari, dikarenakan masa-masa panen raya itu terjadi di bulan September sampai bulan Januari, karena kebanyakan petani kita itu memproduksi cabainya, pengairannya itu pada saat musim curah hujan. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, kami dari PT Raya kami membuat yang namanya ingin membuat kalender pertanian. Jadi bagaimana caranya kekurangan atau kelebihan dari pasok yang selama ini terjadi itu bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita lihat analisis dari penyebab terjadinya kenaikan dan anjloknya hasil panen ini dikarenakan
tidak adanya siklus penanaman yang dilakukan petani sehingga membuat hasil panen melimpah di seluruh Indonesia. Ini bukan saja terjadi di Aceh, tetapi seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin di bulan 2 kemarin saya juga rapat dengan Badan Pangan Nasional. Masalah ini setiap tahunnya berulang. Karena apa? Kita dari pihak pemerintahnya juga tidak pernah menetapkan, yuk kita sama-sama menetapkan kalender untuk penanaman agar mengisi kekosongan seperti di bulan kenaikan harga itu biasanya terjadi di bulan 6 sampai di awal bulan September. Seperti yang kita rasakan di awal bulan September dan akhir Agustus kemarin, cabai merah atau cabai rawit itu hingga harga 50 sampai di 70.000 per kilogramnya. Dan juga kurangnya produsen atau industri pengolahan hasil pertanian di Aceh. Seperti kita ketahui, Aceh merupakan provinsi ujung Sumatera yang dapat kita lihat sulitnya untuk kita membangun sebuah industri yang ada di Aceh. Yang ketiga adalah perubahan cuaca ekstrim yang saya bilang tadi, karena kita tidak pernah tahu perubahan cuaca yang saat ini. Yang keempat adalah biaya produksi yang meningkat. Nah, dari Capli sendiri kita mencoba membantu petani sebelum kita melakukan kerjasama. Itu kita melakukan diskusi bersama. Jadi sebelum kita melakukan kontrak kerjasama dengan petani, itu kita melakukan diskusi bagaimana caranya agar harga produksi yang mereka tanam atau yang mereka buat itu tidak membuat harga terlalu tinggi sehingga industri itu sulit untuk membeli hasil panennya. Nah, kita di sini juga membantu petani dalam perhitungan HPP-nya. Dan yang kelima adalah ketidakpastian pasar. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah atau regulasi penetapan harga cabai yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan. Acuan harganya kayaknya ini agak sulit. Ini selalu dipertanyakan ketika kami daerah, Kak, bisa nggak sih dari pemerintah itu menetapkan harga headnya? Mungkin seperti kalau dibilang kayak harga LPG ya Pak. Kalau harga LPG kan dia ada harga headnya, tapi kalau cabai ini kita nggak ada gitu. Nah, mungkin ini nanti saya bilang kepada pemerintah, mungkin kita bisa duduk bersama atau kita adakan FGD untuk kita lakukan penentuan harga head dari petani, agar petani kita ketika harga lagi anjlok pun mereka tidak menangis Pak, tidak ada lagi cabai yang terbuang sia-sia. Nah, inilah foto kegiatan persiapan lahan kami. Nah, dari awal ini kita melakukan pengecekan. Alhamdulillah dari tim kita dari Capli dan kelompok petani kita mendapatkan support alat. Ini dapat dari Bank Indonesia. Alat ini luar biasa canggih Bapak Ibu semua, dikarenakan dengan alat ini kita bisa mengukur pH tanah, kita juga bisa melihat kapan tanaman ini atau tanah ini akan diberikan pupuk. Nah, jadi kita bisa melihat agar tanaman cabai yang kita lakukan ini tidak ada lagi yang namanya overdosis dari yang namanya pupuk. Karena kebanyakan petani-petani ini kita ini tidak tahu nih kapan sih harus pupuk. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya banyak batang-batang cabai dan daun-daun cabainya itu banyak yang menguning. Nah, kita alhamdulillah sudah memiliki tim ahli pertanian, yaitu tim petani milenial. Beliau ini yang benar-benar concern untuk di bagian pertanian, yang selalu mendampingi petani kita agar hasil cabai yang dihasilkan itu sesuai dengan SOP. Alat ini luar biasa canggih. Terima kasih Pak dari Bank Indonesia yang sudah memberikan fasilitas alat untuk mendukung pertanian kita. Dan dari kita juga menyediakan bibit kepada kelompok tani, dan bibit ini benar-benar kita buat sudah sesuai dengan standar SOP yang kita inginkan. Karena yang kita harapkan adalah cabai yang dimiliki Capli atau yang kita produksi itu sesuai dengan keinginan atau standar dari Capli. Karena apa? Dulu di tahun 2020 itu kita pernah, karena kita pertanian kita itu belum terlalu banyak, kami pernah ngambil cabai itu di pasar Pak. Ketika kami ngambil cabai di pasar, ternyata pada saat kita giling cabai tersebut baunya pahit, dan juga bau tersebut itu sudah bau yang namanya bahan kimia. Allahu alam, cabai itu tidak bisa kita produksi dan itu kita semua buang. Dikarenakan apa? Itu akan merusak atau membahayakan untuk konsumen kita sendiri. Dan
lalu ini kita kemarin ada penanaman juga bersama kepada kelompok petani kita, dan ini kita penyerahan bibit kepada kelompok petani. Dan ini yang saya bilang tadi, kita melakukan panen bersama bersama Bank Indonesia. Alhamdulillah program yang diberikan atau yang sprinkle atau irigasi tetes yang diberikan itu berfungsi dengan baik, sehingga hasil panen saat itu melimpah dan di luar dari ekspektasi kita. Dan ini di Desa Lamjabat. Dan ini lahan pertanian mitra kita yang ini ada di Aceh Barat Daya. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa sampai di 10 kabupaten kota, dan saya bersyukur dan berterima kasih kembali kepada Bank Indonesia sudah membantu kami di sektor hulunya. Karena apa? Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 itu benar-benar kami jalan sendiri. Kami benar-benar turun ke petani, dan kita tahu petani kita itu yang mereka pikirkan ketika kita datang adalah ekspektasi mereka bantuan. Nah, itu menjadi challenge besar buat kami, bagaimana caranya kami meyakinkan petani bahwa ayo kita bersama-sama memajukan Aceh. Kalian punya masalah, insya Allah Capli bisa memberikan solusi. Karena apa? Petani itu hanya satu yang dia pikirkan, Pak, kejelasan pasar dan juga kejelasan harga. Karena apa? Ketika mereka mencangkul lahan pertanian mereka sudah bisa melihat berapa sih sebenarnya angka yang akan mereka dapatkan gitu. Tapi ketika mereka tanam dan ketika pada saat mereka panen, itu mereka mendapatkan yang anjlok, kami pun ikut menangis, Pak. Dan alhamdulillah dari Capri sendiri kita memberikan mekanisme 3 kontrak kerjasama. 3 kontrak, yaitu kami kembalikan lagi kepada petani. Yang pertama, harga yang konsisten. Ketika petani ingin memberikan harga yang konsisten, tidak naik turun, itu kita berikan dengan harga 25.000. Dan ketika petani juga ingin merasakan yang namanya harga tinggi, kita juga bekerja sama dengan pedagang besar, yaitu Bang Samsul yang ada di Lambaru. Dan petani juga bisa menjualnya melalui kita kepada pedagang besar, sehingga petani juga bisa merasakan harga yang besar. Karena selama ini petani ketika harga lagi tinggi hanya mendengar saja, Pak, hanya mendengar bahwa harga hari ini naik, tetapi kenyataannya itu tidak ada gitu. Makanya kebanyakan dari kami dari Takengan sampai kami ke Subuh Salam kemarin, yang terjadi adalah kami hanya mendengar, Pak. Yang kami butuhkan adalah harga konsisten dan harga yang adil untuk pertanian kami. Nah, inilah kegiatan kita juga. Kita ada kegiatan urban farming yang saya bilang tadi, kita membagikan bibit 20 batang per rumah. Dan alhamdulillah kemarin kedatangan Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, itu kita bisa panen bersama di Desa Lamjabat kemarin. Lalu inilah yang saya bilang tadi, sistem kerjasama yang kita lakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kita awalnya kita kunjungan dulu ke daerah-daerah seperti yang ini kita kemarin di Aceh Barat Daya. Dan juga alhamdulillah dari kelompok petaninya itu mereka menunjukkan komitmen mereka bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Capri, dan akhirnya mereka datang ke tempat produksi kita. Ini ada 3 kabupaten yang baru saja di bulan ini kita garap, yaitu KSM Subuh Salam, KSM Aceh Selatan, dan juga KSM Barat Daya, yang insya Allah karena kita ketahui produksi cabai yang masuk banyak di Aceh Besar dan Banda Aceh itu rata-rata produksi dari Aceh Tengah. Nah, ketika kekosongan itu terjadilah yang namanya kenaikan harga atau inflasi harga. Nah, harapan kami dengan adanya kami membuat pelebaran untuk penanaman yang ada di Barat Daya atau di Barat Selatan, ini akan membuat yang namanya sentral baru, Bapak Ibu. Tujuan kami adalah adanya pemerataan. Jadi ketika ada pasokan dari Takengan, kita sudah bisa mengantisipasi ketika harga sudah kenaikan. Jadi sekitar di bulan 5 sampai di bulan 9 itu terjadi kenaikan, dan itu bisa ditopang di daerah Barat Selatan, sehingga tidak lagi terjadi yang namanya kenaikan harga di daerah Provinsi Aceh karena sudah ditopang di daerah Barat Selatan. Dan ini kemarin juga kita melakukan diskusi
untuk kesepakatan kepada kelompok tani yang ada di Aceh Jaya, dan juga kita ada bekerja sama juga dengan pesantren Darul Kamal dan kelompok Muda Sepakat yang ada di Aceh Besar. Dan juga ini yang kita lakukan pertama yaitu negosiasi atau kita melakukan kegiatan, karena di sini Capli juga bukan hanya di kelompok petaninya saja, tetapi kita juga bekerja sama dengan kelompok BUMG desa, yaitu harapan kami BUMG ini memiliki dana ketahanan pangan. Jadi harapan kami dana ketahanan pangan ini bisa dimanfaatkan untuk penanaman cabai di daerah atau di kampung mereka. Nah, ini adalah kolaborasi antar lembaga. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkolaborasi dengan berbagai lembaga, yaitu Bank Indonesia. Kemarin kita ada bekerja sama dengan WCS, yaitu lembaga NGO tentang pelestarian lingkungan, di mana harapan mereka adalah petani-petani atau yang ada di barat selatan itu mereka tidak lagi merusak lingkungan, sehingga berpengaruh kepada satwa yang ada di hutan, sehingga mereka membuat program yaitu penanaman cabai yang ada di barat selatan, sehingga tanaman cabai ini yang nantinya bisa mendapatkan penghasilan di desa-desa mereka, dan mereka tidak merambah lagi untuk menebang pohon. Dan kita juga kemarin selalu, setiap perjalanan kami Capli selalu melibatkan yang namanya DPMG. DPMG ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa anggaran ketahanan pangan di desa ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang produktif, yang selama ini mungkin banyak di desa-desa itu tidak tahu penggunaan anggaran ketahanan pangan 20% tersebut. Dan inilah kegiatan-kegiatan kami. Dan ini kerjasama kami melalui dengan pesantren. Dan alhamdulillah dari permasalahan ini juga kebetulan karena saya menjadi salah satu tim survei dari SKDU dari Bank Indonesia, jadi ada permasalahan di rumah potong hewan yang ada di Banda Aceh. Masalah kotoran hewan ini adalah menjadi limbah yang mempengaruhi masyarakat, sehingga kepala RPH ini meminta tolong kepada kami bagaimana caranya limbah ini menjadi bermanfaat. Dan saat itu saya coba sounding kepada Bank Indonesia, alhamdulillah terjadilah yang namanya industri pupuk di Desa Lamjabat. Dan alhamdulillah Desa Lamjabat juga kemarin dibantu untuk mesin penggilingan untuk ampas tebu, karena pupuk yang kita gunakan adalah dari kotoran hewan, dari kohenya, dan juga dicampur dengan ampas tebu dan juga MH11. Dan inilah hasil-hasil produksinya, dan alhamdulillah hari ini permintaannya luar biasa besar, Pak. Dan inilah tujuan dari hilirisasi produk Capli. Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan nilai jual hasil pertanian yang tadinya cabai ini hanya memiliki usia simpan 3-5 hari. Dengan adanya produk hilirisasi dari Capli, insya Allah bisa dapat memperpanjang umur simpan hingga 1 tahun. Yang kedua, insya Allah kami juga dari Capli ingin menjamin serapan hasil pertanian itu lebih besar lagi, dan insya Allah ke depan kita akan membuat seperti yang Pak Indra tantang kemarin, ada produk intermediate ya Pak, produk cabai bubuk, yang insya Allah mudah-mudahan target kami 2026 itu kita bisa bekerja sama dengan industri besar. Dan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi ibu-ibu, karena semakin besar penjualan Capli akan semakin besar pula tenaga kerja yang akan kita serap. Dan yang keempat adalah membantu pemerintah dalam menekan harga inflasi cabai yang ada di Provinsi Aceh. Inilah kegiatan bisnis kita. Ini kegiatan kita lagi di IFI, Pak. Dan inilah kontrak-kontrak distributor kita. Dan penghargaan, alhamdulillah kita mendapat penghargaan IKM kinerja terbaik dari program Dapati 2023, dan kita menjadi juara 1 wirausaha unggulan Bank Indonesia Muda Syariah di kategori hulu, dan juara 3 talenta wirausaha Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia. Ini market online kami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang koperasi lagi menggebu-gebunya, yaitu dengan koperasi Desa Merah Putih.
Tapi kami sebelumnya sudah mendirikan sebuah koperasi kopi. Kenapa kita dulu mendirikan koperasi kopi ini? Pasca perdamaian, setelah perdamaian, dan sebelum perdamaian, ketika terjadi konflik, kami di Aceh Tengah ini tidak sempat mengurus kopi. Karena waktu itu kita harus mengurus diri sendiri, kalau ke kebun kopi sampai jam 11 sudah harus pulang. Jadi setelah perdamaian, saya mengefektifkan koperasi Baitul Qirat Baburan ini menjadi sebuah koperasi yang bisa bukan hanya menjadi pemain di dalam negeri ataupun di Gayo, tetapi juga bisa di luar Indonesia atau pasar luar. Nah, sebenarnya koperasi ini didirikan di tahun 2002 akhir. Tengok. Ya. Didirikan di tahun 2002 dengan inisiatif kami sendiri, beberapa orang, ada 20 orang waktu itu persyaratannya, kalau sekarang bisa 9 orang. Bergerak di bidang simpan pinjam. Dapat bantuan juga dari ISMI waktu itu 50 juta sewaktu Pak Habibie menjadi ketua ISMI. Nah, tetapi kegiatan simpan pinjam ini hilang ataupun bubar karena konflik. Jadi peminjam bubar. Kami sendiri yang sebelumnya berdomisili di Benang Ria, karena di situ agak keras konfliknya, saya pindah ke Aceh Tengah. Waktu itu sudah mulai belum pemekaran, kalau tidak salah. Nah, jadi hari ini koperasi itu sudah berkembang dengan anggota 6.000 orang. Kegiatan fokus kepada kopi. Nah, mungkin ini nggak perlu, biar singkat. Nah, jadi tadi untuk kopi ini, kenapa saya memilih kopi? Saya jelaskan tadi. Tetapi ketika kita mencari buyer, seperti dijelaskan tadi, bahwa mereka rupanya meminta sertifikasi. Jadi di tahun 2024, ketika masih ada konflik, saya mengurus sertifikasi dulu. Waktu itu yang saya urus adalah organik dulu. Karena saya hubungi salah satu kawan di Jember, pusat kopi kakao, saya bilang sama beliau, Pak, saya ini mau kerja kopi. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan daerah sebenarnya. Terus dibilang oleh beliau itu, kenapa Bapak keluar di perusahaan daerah? Saya ceritalah masalahnya saya banyak dicari orang, tapi bukan dicari untuk dibunuh, dicari untuk income. Jadi saya keluar, karena saya pegang terakhir jabatan Direktur Keuangan. Nah, setelah ada sertifikasi organik, tiba-tiba Aceh damai, alhamdulillah saya dapat investor juga dari Amerika. Nah, disitulah saya mulai menjual kopi ke awalnya ke Amerika dengan satu pembeli, kemudian lanjut dapat buyer unggulan Starbucks. Jadi hari ini kita buyer utama kita Starbucks. Nah, ini perkembangan beberapa tahun. Di 2001 kita dapat menjual dengan omset 54 miliar. 2002 naik 196 miliar. 2023 turun. Kemudian 2024 naik lagi, di 2023, 2024 naik lagi. Kemudian di 2005 yang sekarang 52 miliar. Mudah-mudahan target kami ada beberapa bulan lagi nanti bisa dapat 70. Ini ada problem karena memang produksi menurun, Pak, pengaruh ini pemanasan global. Nah, apa nampaknya dengan ada koperasi ini? Kita dapat menampung tenaga kerja yang langsung yang bekerja di kita. Terakhir ini sekitar 100 orang lebih. Tapi ada yang tidak langsung, karena kita ada sekitar 100 kelompok tani yang bekerja di desa. Setiap kelompok tani yang dibayar gajinya itu lebih kurang 5
dengan gaji minimum, tapi sekitar lebih kurang ada 5 orang ya, itu tampak lebihnya. Nah, mungkin pekerjaan tidak perlu. Kita juga sudah bekerja dengan beberapa perguruan tinggi di Aceh, hampir semua, juga di luar Aceh. Ini kegiatan koperasi itu ada pelatihan bagaimana produktivitas, pelatihan pengolahan limbah, juga pelatihan lingkungan. Nah, ini untuk lingkungan kita dari 2013 sampai dengan 2024 kita sudah menanam pohon lebih kurang itu 500 pohon, yang kebanyakan ditanam pohon pokat. Nah, di 2004 sampai dengan 2007 nanti kita juga ada program dari Starbucks, dana lingkungan dia, juga kita akan menanam sekitar 500.000 pohon. Itu untuk mengantisipasi pemanasan global dan katanya untuk proyek karbon, kira-kira proyek karbon untuk mereka. Nah, ini juga program ini sangat berguna bagi petani karena satu pohon kita kasih ongkos kepada petani 5.000 kalau dia tanam, bibitnya kita kasih. Kemudian 3 bulan kemudian kita evaluasi, kita kasih 2.500. 3 bulan kemudian kita kasih 3.200 sampai dia pohon itu tumbuh selama 3 tahun. Jadi itu dampak daripada kegiatan koperasi kita. Ini dia pohon-pohon yang kita tanam. Nah, kemudian ini ekspor ya, ekspor yang saya jelaskan tadi, angkanya sudah ada. Negara tujuan ekspor ada Amerika, Australia, Kanada, Malaysia. Jadi yang terbesar itu di 2025 Amerika 68%, tapi di tahun 2004 itu 91% Amerika. Nah, ini kita sudah mencari, kenapa dia turun? Karena kita sudah mencari pasar-pasar baru, Pak. Sudah ada ke Mesir, sudah ada ke Cina juga. Nah, ini yang akan kita tambah pasarnya ke Cina supaya jangan terlalu tergantung dengan Amerika, karena Amerika ini terlalu rewel, banyak sekali persyaratannya yang dia minta. Saya pikir itu mungkin ada sedikit historisnya yang perlu kami sampaikan. Kalau ada ini pegiat-pegiat koperasi Desa Merah Putih ya, karena banyak sekali kita baca-baca Desa Merah Putih ini bagaimana. Jadi sebenarnya di koperasi itu sangat tergantung kepada kita pengurus. Kalau pengurus mau bekerja, insya Allah pasti jalan. Jadi ketika dulu kita membuka koperasi ini oleh pedagang-pedagang lokal itu diminta dibubarkan. Kebetulan sekali waktu itu bupatinya Pak Nasruddin, beliau juga salah seorang penyuluh pertanian. Mereka Pak Bupati ini bersikukuh meminta kepada pedagang lokal itu untuk ikut kepada sistem koperasi Betul Kirat Koperan. Boleh ikut ke koperasi koperan atau membuat koperasi sendiri. Nah, setelah itu muncullah banyak koperasi yang hebat sekarang di Aceh Tengah. Jadi koperasi ekspor di Aceh Tengah bukan saya sendiri, malah ada satu perempuan juga seperti ibu ini yang sekarang beliau itu sudah berkeliling seluruh dunia. Mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar Ibu Rahmah Ketiara. Ada juga yang sudah jadi wakil bupati, Pak Arbia. Itu juga koperasi yang lebih besar dari koperasi Baitul Kirat Koperan. Bedanya dengan kita Koperan ini berkolaborasi atau bekerjasama dengan pemerintah setempat, pemerintah provinsi, juga dengan pemerintah pusat. Artinya kerjasamanya dalam artian ketika ada diminta acara-acara seperti ini, kita juga pernah datang dengan sistem mandiri, juga pernah datang dengan dibantu oleh lembaga. Alhamdulillah ada 100 koperasi skala besar di Indonesia. Di Aceh satu-satunya masuk koperasi Betul Kirat Koperan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan kita akan. Terima kasih Pak Ridwan Husin yang sudah bercerita tentang dunia perkoperasian yang selama ini. Mungkin kalau kita lihat koperasi di kita itu masih rentan
menggunakan bahasa tadi rentan terhadap kemajuan. Tapi kunci daripada suksesnya koperasi Babura itu satu kata Pak Hussein tadi, kepada Tuan Hussein, yaitu terkait dengan profesionalitas pengurus. Ya, transparansi itu merupakan kata kunci suksesnya koperasi Baburayan Takengon. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Dr. Saifullah Muhammad untuk melanjutkan success story. Ya, kalau tadi di bidang pembiayaan, nah beliau ini akademisi ya, akademisi yang mendriven bagaimana petani-petani nilam yang dulu pada tahun-tahun 2000 itu masih terjadi sama juga dengan cabai tadi yang rentan terhadap permainan harga. Namun berkat tangan dingin beliau dan dengan satu moto yang beliau sampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian kita simak bagaimana proses suksesnya atau story terkait dengan nilam kita, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Saifullah Muhammad yang sudah mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya bisa ditampilkan? Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf agak terlambat sedikit. Tadi malam sudah koordinasi kawan-kawan dari Bank Indonesia, saya minta izin ada acara penting sekali di kampus Universitas Syahkuala. Dalam waktu sekitar 20 menit ini saya berusaha untuk menyampaikan pengalaman sekitar 12 tahun kami membantu urusan nilam di Aceh. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran bagaimana sebuah komoditas yang sangat bernilai jual tinggi dan memiliki nilai tambah yang cukup baik, tetapi kalau kita tidak sentuh dengan inovasi itu dampaknya akan kurang terhadap masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya adalah dosen di Universitas Syahkuala jurusan Teknik Kimia. Saat ini saya kepala ARC, Atsiri Research Center Universitas Syahkuala, dan juga direktur bisnis di Universitas Syahkuala. Saya tidak bekerja sendiri, ada sekitar 80 orang di kantor ARC, itu profesor, doktor, master lintas disiplin ilmu, mulai dari ilmu bibit sampai dengan ilmu hukum dan ilmu marketing ada di kantor kita. Dan 80 orang ini diminta oleh Pak Rektor untuk didedikasikan kepada petani-petani, khususnya petani nilam. Jadi kami memposisikan berada di semua stakeholders supaya universitas itu bisa mengintervensi pendekatan inovasi berbasis ilmu pengetahuan untuk peningkatan nilai tambah kepada komoditas-komoditas kita di Aceh. Tentu saja sebagai dosen, hasil-hasil riset kita publikasikan, Bapak Ibu boleh lihat di banyak Google Scholar atau Scopus juga ya. Saya banyak tulisan juga, ada sekitar 48 tulisan di jurnal internasional. Tetapi sesungguhnya jurnal-jurnal ini tidak berdampak terlalu signifikan untuk petani-petani kita. Petani kita itu perlunya di by day, dia punya hari ini produk, hari ini dia perlu uang. Jadi nggak perlu juga inovasi tinggi-tinggi sekali. Banyak sekali dosen kami di kampus, ada sekitar 2.000 orang, 1.800 orang dosen. Publikasinya sangat tinggi-tinggi, tetapi apakah kemudian publikasi itu berdampak nggak terhadap ekonomi masyarakat? Makanya paradigma perguruan tinggi sekarang sudah dirubah. Dari kampus merdeka, sekarang kampus berdampak. Ya, saya sendiri sudah luar insaf Bapak Ibu sekalian ya. Pulang sekolah 6 tahun di Australia, S2, S3 saya di Australia, udah di luar insaf sebelum pemerintah sekarang merencanakan program kampus berdampak. Jadi sudah sekitar 12 tahun saya udah banyak meninggalkan capaian-capaian yang bersifat akademis semata, tetapi selalu kita kombinasi dengan capaian-capaian yang terukur untuk masyarakat kita. Nah, bicara tentang atsiri, Indonesia sangat kaya sekali di dunia ya. Kita nomor 3 terbesar penghasil atsiri di dunia, dan untuk nilam kita memegang 90% market share dunia. Jadi kalau 6 bulan saja Indonesia khususnya Aceh tidak mengekspor nilam, itu banyak perusahaan-perusahaan di mancanegara, di Perancis itu yang kesusahan karena minyak nilam kita sudah sejak zaman Belanda sudah diekspor ke mancanegara dan digunakan sebagai bahan fiksatif untuk meracik parfum. Jadi kalau parfumnya sudah diterima oleh internasional, maka mereka akan kesulitan kalau nilamnya itu tidak mereka dapatkan.
Itu sebabnya kenapa di Indonesia, di Aceh banyak sekali, mungkin ratusan perusahaan-perusahaan eksportir yang melakukan tata niaga perdagangan minyak atsiri, khususnya minyak nilam. Saat ini ada sekitar 41 negara yang menjadi tujuan ekspor. Jadi 41 negara sekarang menggunakan minyak nilam dari Indonesia. Dan dulu ketika tahun 2015 market share kita tinggal 5% Bapak Ibu sekalian. Ya kita kontribusinya cukup kecil, sudah turun karena tata niaga tidak terjaga dengan baik, harga tidak bisa dikendalikan, banyak sekali petani kemudian meninggalkan dan beralih ke tanaman yang lain karena harga itu sangat fluktuatif waktu itu. Nah sekarang alhamdulillah market share kita sudah hampir 19% market share nasional dan itu sekarang nomor 1 di Indonesia. Jadi Aceh sekarang kembali leading di market meskipun belum seperti dulu yang memasuk 70% kebutuhan market share nasional. Tapi yang 19% itu pun sekarang nomor 1 di Indonesia. Kalau bicara tentang nilam, sejarahnya sangat panjang ya. Saya menemukan banyak referensi bahwa nilam itu sesungguhnya adalah nama perusahaan Belanda, singkatan dari Nederland Indies Landbouw Aceh Maskapai. Di literatur yang lain kita temukan bahwa nilam itu adalah Nederland Indies Landbouw Maskapai, sebuah perusahaan yang melakukan tata niaga perdagangan minyak nilam yang terkenal di dunia internasional sebagai pacoli. Pacoli ini digunakan untuk bahan fiksatif parfum, di mana kalau kita pakai di parfum itu parfumnya beraroma menjadi long lasting atau panjang. Tapi perlu diingat ya, terutama untuk anak-anak muda yang menggunakan parfum sebagai media usahanya, jangan sampai minyak nilam dari rakyat langsung dipakai untuk parfum. Karena itu masih banyak sekali impuritisnya, masih banyak logam-logam beratnya, masih banyak asam lemaknya, senyawa aldehidnya yang itu harus dipurifikasi dengan teknologi dulu. Jangan gunakan langsung, nanti kalau perlu teknologinya bisa konsultasi dengan kita, karena kita akan mensupport anak-anak muda khususnya untuk pendekatan teknologi dalam memberikan nilai tambah kepada komunitas kita, khususnya nilam. Kami menemukan banyak referensi, ini salah satu referensi yang kita temukan di Museum Belanda, ya sebuah jurnal yang ditulis oleh Insinyur W. Spoon, judulnya adalah Aceh Pacoli Oli, diterbitkan tahun 1932 di Belanda, dan Bapak Ibu bisa lihat di situ ada sebuah mobil yang platnya adalah 928 BL. Jadi plat BL itu juga sudah ada sejak zaman Belanda sebelum zaman kemerdekaan, yang kita pakai hingga hari ini. Kalau dilihat yang gambar yang di pojok kiri, yang pojok kanan sana itu, yang paling bawah, itu dulu nilam yang diekspor itu daun keringnya melalui pelabuhan di Tapatuan. Tapi sejak zaman kemerdekaan kita sudah bisa menyuling dan memberi nilai tambah pertama, tidak lagi daun kering tetapi sudah berbentuk minyak. Nah Bapak Ibu sekalian, tahun 2014 Bapeda Aceh itu meminta saya dengan beberapa kawan untuk mempelajari kenapa komoditas unggulan Aceh seperti nilam ini tetapi tidak berdampak signifikan kepada ekonomi rakyat. Petani-petani kita tetap saja miskin ya, yang kaya itu adalah tukik-tukik pengumpul, kemudian Singapura, Medan dan lain-lain. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh market internasional. Saya waktu itu keliling ke seluruh Aceh untuk mempelajari apa sesungguhnya yang terjadi. Hampir setahun keliling Aceh ya, ke gunung-gunung, tidur di kampung-kampung, melewati sungai ya karena mobil tidak bisa lewat, dan kita bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan masyarakat mulai dari petani, penyuling, kemudian dengan pejabat pemerintah tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai dengan kementerian kita bicara dengan banyak pihak, dengan para pakar, dengan NGO, dan akhirnya kemudian setelah kita keliling hampir 1 tahun, kita menulis dokumen yang kita sebut dengan sistem inovasi daerah yang saya tulis untuk Bapeda Aceh tahun 2016. Dokumen itu hingga hari ini kita jadikan rujukan untuk melakukan proses revitalisasi dan membangun kembali industri nilam di Aceh. Bapak Ibu sekalian, kemudian pada tahun 2020 Bank Indonesia juga kembali mensupport kita untuk membangun roadmap. Ya, roadmap yang disebut dengan pendekatan upstream downstream business untuk industri nilam sampai dengan 2030. Ini didanai oleh Bank Indonesia dan hari ini roadmap ini masih kita pergunakan untuk kepentingan rakyat Aceh. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian kami bergerak cepat untuk melaksanakan kegiatan roadmap ini ya, sesuai dengan apa yang kita tulis, kita kerjakan. Kami mulai dari pembibitan. Kita bangun pembibitan di seluruh Aceh, di beberapa kabupaten. Saya kasih contoh misalnya di Kabupaten Tamiang, tahun 2019 kita kirim 2000 stek bibit. Bukan hanya bibit yang kita kirim, tapi kita kirim para pakar ke sana untuk membina masyarakat bagaimana cara membibitkan nilam dengan baik, kemudian bagaimana menanamnya, melakukan budidaya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dengan bangga kami sampaikan yang tahun 2019 itu sudah 6 tahun sampai dengan hari ini masyarakat di sana masih menjual bibit hampir ke seluruh Indonesia. Jadi ratusan juta sudah generate income
dari transfer teknologi yang kita lakukan untuk masyarakat. Perlu digarisbawahi, apapun program yang kita lakukan untuk masyarakat, harus kita pastikan bahwa masyarakat mendapatkan uang dari proses apa yang dia kerjakan tersebut. Tapi kalau apa yang kita lakukan hanya semata-mata commodity development untuk peningkatan kapasitas tidak menghasilkan uang bagi mereka, maka masyarakat akan susah mengikutinya. Karena masyarakat itu dia seperti yang tadi saya sampaikan, dia sangat perlu dibaiki hidupnya dengan pendapatan yang fresh. Bapak Ibu sekalian, kami tidak hanya melakukan pembibitan, tapi juga mengembangkan teknologi pertaniannya. Ya, kita kembangkan apa yang disebut dengan sistem vertigasi. Bagaimana menanam budidaya nilam, mulai dengan pemeriksaan tanah, melakukan pengolahan tanah, kemudian bagaimana membibitkan, dan bagaimana merawat hingga itu dipanen sekitar 6-8 bulan. Sebagai informasi, 1 hektar lahan nilam itu bisa menghasilkan 12.000 sampai dengan 15.000 batang. Kalau 1 batang daun nilam menghasilkan 2 kg, maka dia akan bisa menghasilkan 30.000 kg. 30.000 kg kita keringkan, maka 70% akan susut dengan cahaya matahari, kadar airnya menyusut, tinggal 30%. 30% dari 30.000 adalah 9.000 kilo. 9.000 kilo inilah yang masuk ke ketel penyulingan, dan rendemennya itu adalah 2,5 sampai dengan 3%. Maka 1 hektar itu bisa menghasilkan 200 kg minyak. Kalau hari ini yang pacoli alkohol kontennya 30%, maka kita bisa mendapatkan harga Rp1.000.000 per 1 kg. Dan kalau 1 hektar artinya kita bisa mendapatkan uang penjualan dari minyak Rp200 juta dalam 8 bulan. Artinya setelah kita potong biaya 50 juta per hektar, maka kita masih ada margin 150 juta per hektar. 150 juta dibagi 8, maka keuntungan kita hampir 12 juta lebih per 1 bulan. Dan ini sangat signifikan dan sangat potensial untuk menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru kepada masyarakat kita. Kami bergerak dengan bermacam-macam pendanaan, Bapak Ibu sekalian. Kita sumber pendanaan kita rata-rata dari kementerian. Ya, sebagai contoh tahun 2019 kita dapat grant dari banyak kementerian, hingga hari ini pun kita masih dapat grant. Tahun ini saya dapat grant itu 1,8 miliar dan melalui kedai Reka, dan kita akan melaksanakan hilirisasi untuk melakukan launching produk kita yang ke-34. Jadi sudah 34 yang hak kekayaan intelektualnya kita miliki dan sudah di launching ke market, sudah generate income, sudah menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan UMKM. Saat ini ada sekitar 38 UMKM yang kami lakukan transfer teknologi supaya anak-anak UMKM ini bisa mendapatkan pendapatan dari upaya industrialisasi berbahan baku komunitas lokal kita. Bapak Ibu sekalian, setelah proses budidaya kita juga transfer teknologi bagaimana penyulingan itu dilakukan. Minyak nilam itu kita suling dengan menggunakan pendekatan steam extraction. Jadi air dipanaskan, uap panasnya dialirkan kepada terna nilam atau daun nilam, kemudian nanti akan mengekstraksi minyak nilam dan kemudian minyak nilamnya bisa kita dapatkan. Nah, kita mengajarkan masyarakat bagaimana menyuling minyak nilam agar bisa langsung diekspor dengan standarisasi yang diminta oleh buyer internasional. Dan pendekatan ini, pendampingan ini kami lakukan hampir sudah 12 tahun hingga saat ini. Nah, saya mau kasih contoh sangat bagus Bapak Ibu sekalian, apakah yang kita lakukan itu berdampak atau tidak. Di foto ini saya menampilkan seorang anak muda namanya Razwan, tinggal di Panga, sekitar 3 jam dari Banda Aceh. 3 tahun yang lalu Razwan itu menonton podcast saya di YouTube ya. Saya tidak punya podcast, tapi diwawancara oleh sebuah podcast, dan saya menjelaskan bagaimana menanam nilam hingga jadi uang. Ternyata Teguh Razwan ini, Bapak Ibu sekalian, melakukan langkah-langkah yang kita arahkan di YouTube tersebut, dan kemudian dia coba di lahan 1.000 berhasil, dia coba 5.000 berhasil, dia coba 1 hektar berhasil, dan sekarang dia mengelola lebih dari 20 hektar. Ya, sekarang waktu dia datang ke tempat saya sekitar 2 tahun yang lalu, dia sudah mengelola 12 hektar. Dan kemudian dia pada saat itu perlu uang 150 juta untuk menyuling minyak nilam tersebut. Dan kemudian saya telepon waktu itu Bank Mustaqim. Ya, Bank Mustaqim kan kemudian memberi pembiayaan kepada dia. Dan setelah itu, setelah panen disuling, uang dari Bank Mustaqim itu sudah dikembalikan. Dan kemudian Razwan ini kembali diberikan 500 juta rupiah oleh Bank Mustaqim. Jadi sangat potensial untuk gerakan ekonomi. Itu secara individu. Saya kasih contoh lain secara komunitas ya, secara komunitas kami ada bina sebuah 6 desa di Kecamatan Tribejaya di Kabupaten Dayeuhus, ada 282 orang petani. Kita uruskan kelembagaan petani, kita transfer teknologinya, kita arahkan bagaimana membibitkan, menanam hingga menyuling. Bapak Ibu sekalian, kita uruskan juga sertifikasi FFL supaya bisa masuk Eropa. Dan sejak tahun 2021 hingga hari ini sudah 37 kali
mungkin di situ masih 35 kali. Sebenarnya sudah 37 kali ekspor ke Perancis, langsung ke Paris. Sekali ekspor nilainya 800 hingga 3,4 miliar. Jadi sudah sekitar 28 miliar uang Prancis mengalir ke kampung-kampung, ya, mirip-mirip dengan Pak Irwan Husin tadi sampaikan bagaimana kopi itu juga sudah menghasilkan banyak sekali. Dan ini bisa kita replika di seluruh Aceh. Setahun sekali kami lepas ekspor dari Banda Aceh. Ya, yang lepas ekspor memang rektor Universitas Syahkuala, kita mendampingi, tetapi sesungguhnya yang ekspor itu bukan Universitas Syahkuala. Ya, jangan salah paham. Karena Universitas Syahkuala ini adalah entitas pendidikan. Kita hanya mengintegrasikan pemangku-pemangku kepentingan agar bisa ekspor dan kemudian mengenerate income untuk mereka. Kita punya mitra di Prancis, kami membuat perjanjian dengan Prancis, dan kemudian sudah 37 kali kita ekspor ke Prancis. Nah, ini juga menjadi sejarah Bapak Ibu sekalian. Inilah kali pertama minyak nila kita diekspor dengan pesawat udara ke Paris, langsung dari Banda Aceh ke Paris. Dulunya dibilang tidak mungkin ekspor sesuatu dari Banda Aceh langsung ke Paris, tapi kita membuktikan bisa. Ya, selama ini minyak nilam diekspor melalui pelabuhan Belawan, dari Aceh bawa ke Belawan, dan banyak sekali minyak nilam Aceh tercatat originnya dari Sumatera Utara, tetapi sesungguhnya itu dari Aceh. Dan ini kita buktikan dengan kerjasama multi pihak. Kali pertama dalam sejarah Garuda Indonesia menerbangkan minyak nilam kita dari Banda Aceh langsung diterima di Paris dalam waktu 2,5 hari. Biasanya melalui Medan menghabiskan waktu 2,5 bulan untuk mencapai dengan ke Perancis. Kalau melalui Medan dengan pelabuhan laut kita menghabiskan 20 juta biaya per 1 ton minyak nilam, maka dengan pesawat udara menghabiskan 100 juta rupiah per 1 ton minyak nilam. Tapi 100 juta itu dibayar oleh Perancis, bukan kita yang bayar. Jadi kenapa tidak kita lakukan ekspor langsung dari negeri kita ke Perancis? Meskipun biayanya tinggi, tapi bayarnya banyak yang mau membayarkan. Bapak Ibu sekalian, untuk dokumen ekspor ini banyak sekali ya. Kalau kita jelaskan siapa nanti ini bahannya boleh saya kasih. Bagaimana kalau UMKM mau ekspor, saya kira Pak Irwan Husin juga sangat berpengalaman terkait dengan ekspor. Semua dokumen-dokumen ini mungkin kita lakukan dari Aceh. Pasti Bank Indonesia akan memberikan pendampingan, pasti Bea Cukai Aceh akan melakukan pendampingan. Yang harus kita lakukan adalah kita serius, konsisten, komitmen, sehingga produk kita itu bisa sustainable, berkelanjutan untuk kita ekspor ke mancanegara. Ingat, kata kuncinya adalah komitmen dan konsisten. Without commitment, you never start. And without consistency, you never end. Tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berusaha, perkuat tekad kita bahwa kita bisa melakukannya ya dengan tangan kita sendiri dan bantuan banyak pihak. Tapi kami tidak berhenti dengan ekspor itu, karena ekspor itu adalah nilai terendah, nilai tambah terendah yang bisa kita dapatkan dari minyak nilam. Saya sudah meneliti minyak nilam itu dengan menggunakan instrumen analisis yang harga alatnya 2,5 miliar. Kita dapatkan dalam minyak nilam itu ternyata ada 60 komponen senyawa fitokimia. Yang ketika itu kita ekstraksi itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk antibakteri, antioksidan, antivirus, anti jamur, untuk kulit terbakar, untuk anti-aging, untuk antioksidan dan lain-lain. Kemudian komponen-komponen ini kita purify. Kita dengan teknologi molecular distillation yang kita kembangkan, kita bisa tingkatkan minyak nilam sama seperti yang Perancis buat. Jadi selama ini minyak nilam kita dikirim ke Singapura, dikirim ke Perancis, sampai di Perancis dipurifikasi, ditingkatkan kadar pacoli alkoholnya, dibuang logam-logam beratnya, sampai dengan pacoli alkoholnya sampai dengan 60%, kemudian baru diraci menjadi fiksatif parfum, sehingga dia bisa efektif untuk mengikat aroma. Itu yang dilakukan. Dan 3 tahun kita riset, Bapak Ibu sekalian, rahasia-rahasia teknologi itu sudah bisa kita mulai kita sendiri. Inilah sejarah pertama dalam peradaban kita di Aceh, bahwa daun nilamnya ada di negeri kita, parfum dan produk-produk turunannya pun bisa dari negeri kita. Nah, yang penting adalah komitmen dan konsistensi. Apa yang kita lakukan kemudian Bapak Ibu sekalian? Setelah kita tahu berapa komponen senyawa kimia yang ada di dalam minyak nilam, kita kembangkan teknologi purifikasi. Kita membeli alat, dapat bantuan dari pemerintah, kita tingkatkan kadar pacolinya sehingga kita bisa menghasilkan bermacam-macam jenis minyak nilam. Ini bisa dilihat ya, yang paling itu adalah minyak nilam dari masyarakat berwarna hitam. Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam jenis minyak nilam yang sesuai dengan peruntukannya.
Kalau kita ingin buat parfum berarti PA-nya harus kita tingkatkan 60%. Kalau kita ingin buat serum anti-aging, maka PA-nya itu harus kita atur dari 10 sampai dengan 20%. Kalau kita mau buat pembersih lantai, PA-nya itu harus di bawah 10%. Begitu seterusnya. Sehingga kemudian hilirisasi itu terjadi di negeri kita. Ya, ini resumenya, ya, teknologinya. Siapa yang mau belajar boleh nanti jumpai kita di Arsiri Research Center. Saya lagi-lagi ingin menyampaikan ya, RC itu adalah pusat unggulan dan itu adalah milik Rakyat Aceh. 1 menit, oke. Ini rumah produksi kita, Bapak Ibu sekalian, kita bisa buat parfum di sini dan ini sudah distandarisasi oleh BPOM. Jadi ini bisa dimaklon, dipakai oleh UMKM, tetapi dengan sistem maklon ya. Kemudian ini teknologi parfum, siapa yang berminat boleh nanti kita ajarkan bagaimana membuat parfum, meracik parfum, kemudian kita bisa buat kosmetik juga. Biona ini semuanya sudah bisa dibeli di market ya. Kita udah uji klinis juga, kita uji di laboratorium di bermacam tempat supaya bisa mendapatkan fakta bahwa dengan menggunakan minyak nilam ternyata bisa meningkatkan elastisitas kulit sampai dengan 64%. Ya, makanya digunakan di banyak produk-produk. Ada sekitar 30 produk sekarang yang kita sudah dapatkan haki, dan siapa yang ingin berminat untuk mengembangkan produk ini menjadi komersial, silakan jumpai saya di Universitas Syakuala dan kita akan berbagi teknologi ini. Kita juga kembangkan ekosistem di mana Red Ocean dan Blue Ocean ini kita kembangkan sehingga masyarakat kita bisa berbisnis secara lebih damai. Kami banyak mendapatkan surat paten, penghargaan, ya, hak kekayaan intelektual. Koperasi kita juga pernah menjadi koperasi terbaik di Aceh. Kemudian Biona, startup bisnis kita pernah menjadi startup bisnis terbaik nomor 1 di Indonesia tahun 2023. Kemudian produk kita juga dibeli oleh sebuah perusahaan di Cileungsi Bogor. Teknologinya dibeli dan kita mendapatkan royalti bagi hasil dari mereka. Dan ini sudah bisa dibeli di market juga. Kemudian produk kita yang lain juga launching di Pulau Jawa, di Bekasi, di Hotel Bintang 4. Ini produk-produk kita yang sudah masuk ke market. Kita ikut banyak international expo. Produk-produk kita cukup diminati di market internasional. Sekarang kita punya USK Store, ada di Darussalam. Semua produk-produk yang tadi saya sampaikan bisa dibeli di sini. Dan semuanya sudah dapat BPOM, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya pengalaman yang banyak. Kita juga ada toko yang lain di Sabang. Ya, ini di Pelabuhan Sabang, di Baluhan. Kemudian ini Amanah, diresmikan oleh Pak Jokowi. Kemudian di community development kita tetap bimbingan dari masyarakat, tamu banyak datang dari tokoh-tokoh nasional internasional juga, ya. Dan penghargaan tentu saja kita banyak dapat penghargaan. Yang terbaru adalah ini penghargaan baru saja saya terima 11 Agustus kemarin sebagai Indonesia Innovator 2025 ya, dari cuma 1 di Indonesia dan kita mendapatkannya, dan ini hadiahnya besar sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua. Ini best practice-nya apa yang harus kita lakukan. Kami menulis buku juga, bisa dibeli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saifullah Muhammad yang sudah berbagi cerita terkait dengan bagaimana mendongkrak nilai jual daripada nilam kita. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi disampaikan oleh Pak Saifullah ada 2 kata kunci ya. Yang pertama komitmen dan konsistensi. Dan itu merupakan salah satu teori bagaimana seorang berwirausaha. Di dalam surah Al-Quraisy Allah mengabadikan yang kata-kata li'ila fi Quraisyin, yaitu kata-kata ilah itu menjadi suatu konsistensi dalam berusaha. Bapak Ibu sekalian, tentu selama para narasumber tadi menyampaikan mulai dari Bang Indra, kemudian Ibu Riana, kemudian Pak Alit Abusin dan Pak Aslam Muhammad, banyak pertanyaan yang terlintas tadi ya di benak kita. Nah, kita masih ada waktu 30 menit untuk berdiskusi, tanya jawab, bagaimana strategi, tantangan tentu yang semakin tinggi, menjulang pokoknya semakin pasang angin itu semakin kuat ya. Maka kita akan pada sesi ini kita akan memberikan kepada sekian warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini kiat memulai usaha ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masalah umur, kita jangan bicara umur, Pak. Kami di Kementerian Perindustrian dulu awal-awal ada program Indonesia Food Education ya. Kak Yuli juga sebagai peserta kita. Dulu awal-awal kita bikin batas, ini saya sambil cerita ya, bikin batas umur maksimum 35 tahun. Nah,
Nah, di situ dengan harapan ya, yang muda-muda masih bisa dibentuk, bahasanya kayak gitu. Ternyata banyak yang protes ke kami, Pak Indra, berarti kami yang udah tua ini nggak boleh berwirausaha, nggak boleh berinovasi. Akhirnya kita bikin batas umur. Nah, sebenarnya yang paling penting kunci awal adalah inovasi untuk inovasi dengan sesuai pasar yang ada. Bapak Ibu semua, ibu-ibu di Jakarta mungkin sudah ramai dengan produk sayur. Sayur sudah dipotong-potong, tinggal bikin sop-sopan. Mungkin kalau di Aceh itu nggak cocok, karena ibu-ibunya masih bisa motong, masih bisa masak, punya waktu. Tapi kalau ibu-ibu yang tinggal di apartemen, pulang kerja jam 7 malam, nggak sempat lagi masak, sayur beku itu menjadi peluang bisnis, Bapak Ibu. Beli sayur 1 kilo udah jadi sop-sopan, tinggal direbus. Jadi balik lagi Bang Wiswandi, kita melihat peluang yang ada di Aceh ini apa? Ingat kemarin waktu kita lebaran, harga sangkara itu hampir, kalau di sana sampai 20.000, satu kelapa butir itu hampir 20.000. Saya sampai nanya ke teman-teman dinas di Aceh banyak nggak kelapa? Yuk kita bikin santan kelapa. Yuk kita bikin desiccated coconut. Cina lagi nyari untuk menjadi bahan campuran dalam, tadi kalau di Amerika kan Starbucks ya. Kalau di Cina sekarang lagi maju industri kopi. Kopinya itu bukan pakai susu sapi, tapi pakai santan kelapa karena lebih gurih. Jadi berbondong-bondong teman-teman dari Cina sana nanya ke saya, Pak Indra tolong saya carikan sumber-sumber penghasil kelapa. Yang saya tahu yang bentuknya kebun hamparan Gorontalo, Sulawesi Tengah. Padahal di Aceh Barat kita banyak. Kalau itu bisa kita mulai, nah itu skalanya yang harus besar. Jadi balik lagi, Bang Ruswandi, kita mau mulai dari inovasi dan peluang pasar tadi. Peluang pasar di Aceh seperti apa? Kak Yuli tadi bilang, orang Aceh suka makan cabai. Yuk kita mulai dari cabai. Orang Aceh suka ngopi, ya. Yuk kita mulai dari usaha ngopi. Orang Aceh suka potensi bahan baku nilamnya ada, suka pakai parfum. Yuk kita mulai pakai parfum. Tapi yang paling kunci, kalau kita mulai usaha adalah bagaimana kita buat analisa kelayakan usaha tadi. Ada nggak bahan bakunya? Continue atau tidak? Itu menjadi penting buat kami di perindustrian. Ketika ada pemerintah daerah yang mengajukan proposal, kelompok usaha mengajukan proposal kepada kami, saya minta tim saya lihat dulu, benar-benar rantai pasok, rantai supply itu produk bahan bakunya sudah kemana aja. Kalau sudah habis, nggak usah kita masukin. Jangan sampai nanti berebut sama pasar yang sudah ada. Ternyata ya tadi gua bilang sudah ke Prancis, sudah ke Belanda, sudah kemana. Kalau nanti kita tunggu di situ, kemana larinya? Kecuali bahan baku di lapangannya sudah ada yang berlebih atau idle, termasuk yang kayak ikan kemarin. Itu, artinya kita inovasi, kita mulai dari mana, kita lihat potensi pasar. Dan satu lagi yang berikut adalah sebenarnya program itu ada di mana-mana. Kita Kementerian Perindustrian punya program Rembes Mesin, Kementerian Koperasi punya program Koperasi Merah Putih, ya. Kemudian Kementerian UMKM punya program sendiri, gitu ya. Nah itu maksud saya, kami BI juga punya program, kami punya program masing-masing. Ayo kita sama-sama kerjasama. Bapak Ibu semua, tadi Pak Marwan, Bang Marwan terkait dengan amanah. Catatan saya Bang Marwan, waktu itu saya ngobrol juga sama Pak Kadis Perindustrian, Pak Tanwir. Waktu itu ya Pak ya, fungsi awal dari gedung amanah ini apa? Kita balikan kepada fungsi awalnya, pusat pelatihan, pusat galeri, rumah kemasan, atau apa? Kalau ketiga fungsi tadi, ayo kita sama-sama kita balik lagi ke fungsi awalnya. Gak mungkin nanti ruang galeri jadi ruang produksi. Gak mungkin ruang produksi jadi galeri. Jadi kita balik lagi, bagaimana fungsi awal dari gedung amanah ini. Faktor kunci yang berikutnya lagi adalah siapa pengelolanya. Itu faktor kunci yang kedua. Siapa pengelolanya? Nah, mekanismenya seperti apa kalau di Pemprov Aceh? Bagaimana mekanisme pengelolaannya? Dan yang ketiga adalah itu aset siapa?
aset kan kita sama-sama ketahui ya diinisiasi oleh dari pusat Pak ya, diinisiasi oleh pusat. Apakah sudah ada serah terima di Pemda? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengelolaan asetnya tadi? Sistem pengelolaan aset sehingga pengelola yang tadi sudah siap, yang profesional tadi bisa dengan mekanisme yang tepat dengan bagian aset tadi. 3 kunci tadi yang menurut saya perlu kita lihat kembali bagaimana dengan gedung amanah tadi. Jadi bagaimana fungsi awalnya, pertama, kedua bagaimana pengelolanya, ketiga bagaimana dengan pengelolaan aset. Yang terakhir terkait dengan perizinan Bapak Ibu semua, memang kita sudah ada beberapa terkait, dan ini saya bicara industri ya Bang Marwan ya. Ketika dia itu industri kecil, itu menjadi tanggung jawab atau NIB OSS-nya adalah dari kabupaten kota. Ketika industri menengah itu di provinsi. Ketika dia besar atau PMA atau industri tertentu itu kami di pusat. Itu yang menjadi kunci awal dulu bahwa sebenarnya dengan OSS RBA ini sudah ada pembagian wewenang tadi. Mungkin Kak Yuli masih di Kota Banda Aceh verifikasinya. Tapi kalau sifatnya sudah industri tertentu seperti misalkan industri kimia, industri minuman alkohol, industri yang strategis khusus itu memang kami di pusat, baik skala kecil, menengah ataupun besar. Itu terkait dengan perizinan. Berikutnya lagi, yang menjadi kunci penting datangnya investor ke daerah kita adalah iklim investasi. Dulu juga saya ngobrol-ngobrol dengan pelaku-pelaku, Pak Indra, bisa nggak sewa tanahnya? Jangan 1 tahun. Kalau saya sudah datang ke sini bawa bangunan portable, bawa mesin portable, kalau 1 tahun belum balik modal, Pak. Tapi kalau sewanya dibuat 5 tahun, saya berani bawa mesin sebesar ini, bangunan portable sebesar ini di sini. Nilai ekonomis bagi investor tadi cocok. Nah ini harapan kita harapkan para bupati punya target misalkan menumbuhkan industri menengah, industri besar. Kayak tadi Bapak di Takengon mungkin sudah tercapai semua. Makanya saya bilang di Aceh ini Bapak semua, saya sering ke Takengon, Aceh besar, ya karena memang tumbuh terus. Bagaimana pimpinan-pimpinan daerah punya target menumbuhkan industri besar 1 tahun 1, industri menengah 1 tahun 10. Ya tadi iklim investasi tadi bagus. Ini mungkin Bapak Ibu semua kita sama-sama berkolaborasi dalam pengembangan industri tadi, penumbuhan industri tadi. Karena kami punya program namanya penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil dan industri menengah. Tadi Bang Marwan kalau kita lihat di awal adalah bagaimana kriteria industri kecil dan industri menengah tadi. Ketika omset lebih dari 50M itu sudah masuk besar. Ketika 15 sampai 50 itu masih menengah. Ketika di bawah 15M itu masih kecil. Kadang-kadang Kak Yuli itu bilang kok Pak Indra binanya yang besar-besar terus, padahal masih di bawah 15M. Ya kan? Kacamatanya kan kita lihat dari aturan ya. Saya memberikan fasilitasi untuk yang sesuai kriteria kami. Kalau masih di bawah 50M omsetnya masih bisa kita bina. Tapi kalau sudah di atas itu, sudah masuk ke skala industri besar. Karena unit kami adalah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Mungkin itu Bang Marwan, Mas Randi mudah-mudahan bisa menjawab, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra yang sudah menanggapi dari 2 penanya tadi, yaitu Bang Marwan dan Pak Rizwandi. Untuk selanjutnya kita berikan kepada Pak Rizwan, pertama terkait dengan kendala yang dihadapi tadi terkait dengan dunia perkoperasian, dan yang kedua nanti sharing ya sedikit pengalaman strategi suksesnya Bang Marwan. Pak Rizwan kepada Bu Dahlia tadi, dengan waktunya 5 menit Pak. Baik Pak, dan ini mungkin pertanyaannya hampir sama ini, lebih kepada motivasi. Jadi begini, Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang kami bina di Takengon, koperasi kopi dengan beberapa kawan-kawan sana, itu lebih susah Koperasi Merah Putih, karena Koperasi Merah Putih ini punya desa. Kalau kami dia punya anggota masyarakat secara keseluruhan yang ada di Aceh Tengah yang di Banda Meriah. Kalau kami, koperasi kami, ketika kami masukin orang, artinya ketika orang mendaftar anggota itu, kita tidak menghimbau. Siapa yang mau silakan datang, daftar sesuai dengan
dia mau silakan ikut, kalau tidak mau tidak usah ikut. Tapi kalau koperasi desa itu masyarakat desa itu semua harus masuk koperasi. Nah, tapi intinya begini, ya. Jadi saya ini sebenarnya awalnya bukan juga pegiat koperasi dan juga bukan pebisnis. Hanya tamat sekolah, pernah kerja di kantor akuntan, kemudian kerja di perusahaan daerah seperti saya bilang tadi, keluar dari perusahaan daerah karena ribut, nganggur, tidak tahu apa kerja, akhirnya buatlah koperasi bukan pinjam yang paling gampang. Tetapi harus ada dalam hati ini harus ada keyakinan bahwa dengan koperasi itu kita bisa mencari uang. Mencari uang dalam artian bukan untuk memperkaya diri secara tidak sah, tapi nanti kita akan jadi kaya dengan kegiatan koperasi ini. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Terus terang, saya untuk membangun koperasi dulu, mungkin kita tahu semua orang Aceh, kalau kita cerita koperasi, apa itu koperasi? Koperasi saya yang dulu yang merasa gigi, dan tidak salah, karena itu dulu pengalaman KUD. Nah, jadi makanya ketika kami membangun koperasi dulu, yang tadi 20 orang sebenarnya intinya cuma 5 orang. Jadi kami menggunakan uang pribadi sendiri waktu itu pertama. Untuk apa? Supaya kami mencari kehidupan. Jadi tidak mungkin lagi saya harus pulang kampung bersawah, tidak mungkin. Karena sudah berumur, sudah berkeluarga. Harus itu yang dilakukan. Nah, dari situ pertama sekali yang saya lakukan adalah melakukan kerjasama dengan orang-orang dinas. Dalam hal ini dinas perkebunan dengan dinas pertanian dan dinas koperasi sendiri. Nah, mereka-mereka lah yang memberikan motivasi kepada saya bagaimana koperasi itu bisa jalan. Sehingga apa yang terjadi? Karena sudah ada kerjasama dalam artian ada sering cerita-cerita, bukan kerjasama MOU. Nah, ketika misalnya datang bapak ini dari kementerian, siapa koperasi yang bisa kita audit? Itu pasti ditunjuk kita. Walaupun kita tidak ada kerjasama secara ilegal, tapi pasti kita ada. Nah, tetapi kan ada masalah ketika kita mau dipanggil ke Jakarta pelatihan, duitnya nggak dikasih, cuma dikasih tiket dengan hotel makan, lain nggak dikasih, jadi lain harus kita biaya sendiri. Nah, ini yang harus ada tekad. Kalau itu tidak ada tekad, itu nggak bisa. Jadi lebih bagus kita mundur daripada koperasi itu tidak jalan. Jadi motivasi itu dari kalau dari saya itu. Nah, terus terang ketika awal-awal kita membangun koperasi, kawan-kawan, karena saya juga lulusan USK, kawan-kawan yang satu etik yang sudah kerja di BPKP di mana-mana, itu menganggap saya belum kerja waktu itu, dan keluarga sendiri juga begitu. Jadi dari sekian keluarga, kalau kami pulang kampung, yang siwan yang belum kerja, yang kalau berhasil, lain mendung nggak berhasil, kira-kira gitulah. Nah, itu jangan ada semangat, Pak. Memang harus begitu, orang-orang bisnis swasta semua begitu. Tapi ya kalau setelah kita jalani seperti kami ini, alhamdulillah kita sudah bisa pergi ke luar negeri, sudah bisa pergi ke New York, sudah bisa ke Boston, bisa ke Seattle, bisa ke tempat Tengku Hasandiro, sudah ke sana. Nah, tidur pun begitu, selain tidur di rumah bisa di bintang 5, tapi bisa juga kita tidur di yang beralas tikar aja di kebun kopi. Itulah hebatnya kita kerja koperasi. Beda dengan kerja bisnis yang besar, kita selalu di atas. Ini kita ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Jadi ego kita itu nggak akan ada lagi. Kira-kira gitu, Pak. Jadi motivasinya itu. Jadi Bapak harus bertekad, Ibu harus bertekad bahwa dengan berkoperasi ini kita bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan, yang bagus. Karena kenapa? Kalau kita menjalankan dengan bagus, pasti orang-orang akan berdoa. Ya, mudah-mudahan pengurus koperasi ini selalu bagus. Mungkin ada pertanyaan nih, Pak Tuan sudah 20 tahun lebih masih sebagai ketua. Apakah tidak kok tidak ganti-ganti ketuanya? Begini, yang penting dalam koperasi ini ada 3: transparansi, demokrasi, partisipasi. Jadi kami pengurusnya digilir setiap 4 tahun. Jadi ketika selesai rat tahun keempat, kami selalu mengumumkan, karena situ dinas data bahwa kepengurusan kami sudah habis.
siapa yang mau melanjutkan silakan kita daftar. Peraturannya seperti ini, bisa forwardur, bisa beli langsung. Jadi para anggota semua bilang, kami Pak ngurus kebun aja, tidak sempat ngurus ini karena saya lihat Bapak ini tiap hari ada tamu. Jadi Bapak aja saya melanjutkan. Nah, jadi kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka sudah mendapatkan kesejahteraan dari koperasi, sudah mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi itu di situ kuncinya. Jadi koperasi-koperasi yang ada di Aceh Tengah, yang koperasi ekspor kopi itu hampir tidak pernah diganti pengurus. Tetapi apakah itu bisa? Itu standar internasional pun mereka juga datang. Merisa kita misalnya ada tadi sertifikasi organik, sertifikasi Fedrin, sertifikasi dari Starbucks. Juga mereka bertanya ke petani tadi, kenapa ini pengurus ini tidak diganti? Petani juga menjawab hal yang sama, bahwa kami tidak mungkin ngurus koperasi. Kemudian kepada ibu tadi, kalau mau konsultasi kita lebih lanjut itu silakan. Mungkin sebagai tambahan perlu kami sampaikan bahwa itu kita setiap hari selalu ada datang tamu berombongan, bukan per orang, berombongan. Izin Pak waktunya. Masuk dari MUI apalagi dari mahasiswa. Mungkin ini karena waktu kita sudah habis jam 12 Jumat. Jadi demikian aja Bu. Nanti bisa kita sambung di luar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizwan atas sharingnya. Mas Bima, ini waktu tinggal 4 menit silakan. Baik, terima kasih. Insya Allah 4 menit selesai. Pertama dari Pak Rizwandi menampung ya banyak nanti saya kasih kartu nama saya Pak. Nanti di seluruh Indonesia ini banyak kali pembeli minyak nilam ya, termasuk di Aceh juga banyak. Jadi sekarang ini sudah ada yang menampung dan kita sendiri ada membuka kerjasama langsung ke Prancis tentang nilam. Kemudian dari Pak Marwan Kontras, nah kebetulan amanah ya, amanah saya termasuk yang melahirkannya. Saya sekarang masih tercatat wakil ketua amanah. Itu tanah punya pemerintah Aceh yang dikelola oleh Tema, dipinjam pakaikan kepada BIN. Ya, di BIN pemilik gedung sekarang masih asetnya itu PUPR. Di 120 miliar itu investasi pertama. Ceritanya waktu itu Pak Jokowi perintahkan BIN untuk bela ekonomi dua provinsi Aceh dan Papua. Ketika sampai ke Aceh, mereka tanya komoditas apa? Nilam dan kopi oleh pemerintah Aceh. Ketika nilam datanglah ke tempat saya, bertemu dengan Pak Rektor, kita buat konsepnya segala macam. Kemudian semuanya itu kerja seperti tangkupan perahu itu, karena mengejar diresmikan oleh Pak Jokowi, ya. Dan akhirnya memang bisa diresmikan oleh Pak Jokowi, tetapi kemudian banyak yang rusak gedungnya. Kemudian yang paling jadi masalah itu peralihan penggantian seluruh kepala BIN. Jadi semua staf sudah berubah, tetapi yang rusak-rusak sekarang sudah direnovasi oleh BIN. Dari renovasi saat ini baru sekitar 1 bulan yang lalu, saya dengan tim Universitas Syahkuala membuat konsep bisnisnya. Karena di situ ada lab nilam, ada lab kopi, ada greenhouse, ada studio musik, ada macam-macam. Ya, dan sekarang nanti saya dengar akan dikelola oleh yayasan, tapi ini konsepnya belum selesai, jadi masih dalam proses pembicaraan. Kita berdoa saja supaya amanah kemudian bisa diamanahkan untuk rakyat Aceh ya, supaya itu bermanfaat kepada ekonomi lokal kita. Kemudian untuk Ibu Dahlia ya, saya tahu itu EDFF ya dulu ya. Economic Development Financing Fund itu dari Multi Donor Fund ya, dari Bank Dunia. Saya waktu itu juga terlibat untuk buat asap cair di PD Jaya. Nah, untuk nilam benar di Aceh Jaya, dan proyek yang kalau berbasis proyek sudah selesai. Tetapi ini sekarang di Aceh Jaya sudah berlanjut dengan program-program yang lain. Dari Universitas Syahkuala sejak 2014 kita udah ke Aceh Jaya. Pernah dapat bantuan dari Bank Indonesia 2 tahun. Waktu kepala BI-nya Pak Zainal Arifin. Jadi kita ada buat di desa Rantu Sabun, pedalaman Aceh Jaya sana. Tapi setelah jalan programnya segala macam, nah ribut pula di lapangan ribut. Setelah pemilihan kepala desa ribut. Jadi memang ribut ini salah satu masalah dalam kelanjutan program. Akhirnya kami pindah dari desa itu, pergilah ke Lo. Di Lo kita dapat support dari BSI 5,4 miliar. Dananya untuk pemberdayaan ekonomi melalui nilam di Lo. Itu terbuka, ada di koran ya. Semuanya bisa kita lihat dengan baik. Nah, nilam apakah bisa ditanam di mana saja? Bisa. Nilam yang bisa dataran rendah, bisa dataran tinggi.
Dataran tinggi minyaknya lebih sedikit tapi patroli alkoholnya lebih tinggi. Dataran rendah minyaknya lebih banyak tetapi patroli alkoholnya lebih kurang sedikit. Kalau tanahnya tidak subur maka kita intervensi dengan pupuk. Ada teknologi penyiraman, teknologi pupuk dari organik, dari limbah nilam bisa kita buat pupuk organik. Di Tamiang di pinggir-pinggir paret itu ditanam nilam. Bila lahan tidak produktif bisa ditanam nilam. Nah di Universitas Syahkuala di ARC terbuka kita setiap hari bisa datang untuk konsultasi. Nanti kalau ibu perlu ahli pertanian saya berikan ahli pertanian. Perlu ahli bibit kita ada ahli bibit. Perlu ahli apa? Insya Allah 80 orang profesor, doktor, master yang ada di Universitas Syahkuala di Arsiri Research Center siap kita dedikasikan untuk masyarakat Aceh khususnya di urusan nilam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatullah yang sudah menjelaskan secara singkat dan tepat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah di penghujung acara karena juga hari ini hari Jumat sudah jam 12 ya, 2 menit lagi jam 12. Kita itu membuat masyarakat sejahtera. Nah itu akan income yang itu akan nyusul dia. Jadi itu yang memang jariahnya itu yang tidak terduga tadi. Mungkin itu yang kita dapat simpulkan. Kita sama-sama sinergi kolaborasi dalam rangka mendorong hilirisasi. Poin penting kami adalah hilirisasi tadi. Tadi kita ada dari kampus, ada dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha. Yang paling penting adalah sinergi. Aceh, kampung kita, daerah kita punya sumber daya alam semuanya. Ayo kita mulai, kita kembangkan, kita tingkatkan nilai tambah di provinsi. Mungkin ini. Terima kasih. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Kami sadar bahwa hari ini Capli bisa tumbuh dan berkembang hari ini Pak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari lembaga maupun pemerintah. Saya mengajak masyarakat ayo kita bersama-sama mendukung perekonomian masyarakat Aceh agar Aceh ini bisa tumbuh dan berkembang dan terlepas dari kemiskinan di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir dari kami ya tentu saja yang pertama terima kasih kepada Bank Indonesia karena saya sudah lama bekerjasama dengan Bank Indonesia Aceh juga dengan Bank Indonesia Halo Semoe. Harapannya adalah Bank Indonesia tidak bosan-bosannya membina UKM atau koperasi sehingga Aceh ini akan lebih maju karena banyak sekali potensi Aceh ini yang belum digarap yang harus kita garapkan bersama disampaikan oleh Bapak kita tadi agar supaya Aceh ini akan lebih maju. Jadi tidak akan ada orang yang datang ke sini untuk menunjukkan Aceh kalau enggak kita sendiri yang sudah diberi kepengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dan keberanian untuk melangkah lebih maju ke depan. Dan selanjutnya ketika kita berjalan ke depan jangan selalu mengharapkan bantuan pemerintah. Kalau dia sudah jadi seperti pengalaman kami, pemerintah itu akan datang apa istilahnya, pokoknya dia akan kasih bantuan tapi ada dalam bentuk B ataupun dalam bentuk pinjaman. Mungkin itu dari saya terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, oke. Ya, saya pesan kepada anak muda khususnya keywordnya adalah never give up, jangan menyerah ya, jangan menyerah. Temukan di mana kata menyerah di dalam kamus kehidupan kita. Cari kata menyerah itu, ambil dia, buang ke lautan yang paling dalam, sehingga dalam kamus kehidupan kita itu tidak ada lagi kata menyerah. Kalau nanti suatu hari kita jatuh, bangun lagi. 1000 kali jatuh, 1000 kali kita harus bangun. Kehidupan kita akan menjatuhkan kita di mana-mana, tetapi pilihan untuk bangkit dari kejatuhan itu ada di tangan kita. Kita harus bangkit dan kita bisa bangkit. Kalau nanti sudah di batas-batas ketidakmampuan, percayalah bahwa ada pertolongan di sana. Kembali kepada yang Maha Menolong. Ya, datangi dia di penghujung-penghujung malam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada tempat kita minta tolong dan sebaik-baik pertolongan ada pada dia. Jadi minta kepada dia supaya kehidupan kita menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada narasumber kita, Bapak sekalian.
Baik, dan selanjutnya adalah penyerahan piagam kepada Ibu Rosdiana Harun sebagai perempuan teladan dan inspiratif dalam pembangunan urban farming. Dengan Bapak Hendy Median. Baik. Baik, dan selanjutnya perwakilan dari Desa Lamjabat sebagai desa inspiratif dalam sistem pertanian terpadu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa